Beberapa hari sebelumnya, Kim Jo-yu berkata pelan. Bagaimana dengan si pemalu? Apa dia sudah bertemu dengan si bodoh? Sementara itu, jauh di ruang konstelasi yang sunyi dan megah, Bin Mas berdiri diam memandangi simbol-simbol langit di sekelilingnya. Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka perlahan. Dari dalam, sebuah suara terdengar, sepertinya sudah sampai. Langkah kaki mendekat, dan sosok bernama Tu Gui muncul dari balik pintu. Kakak senior, sudah lama sekali kita tidak bertemu, ucapnya dengan senyum kecil. Bin Mas menoleh perlahan dan menjawab tenang, iya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sementara itu, di dunia manusia, Adelia berdiri di balik jendela. Sepertinya dia sudah sampai, Kim Jo-yuk berkata. Rupanya begitu, Bin Mas menatap Tu Gui dengan heran dan bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu bisa sampai ke sini? Pasti sulit menemukan aku hanya dengan melihat pintu. Namun Tu Gui menjawab santai, tidak juga, tak sulit terlihat di area luas. Apalagi kalau tanda-tanda keberadaan sudah diblokir. Lagi pula, aku mengenal aroma sihir semua senior. Bin Mas hanya berdiam singkat, matanya menatap To Gui tanpa ekspresi jelas. To Gui pun melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Saat ILIO masih punya cukup banyak anggota, aku sudah punya firasat bahwa semua senior dan junior akan jadi konstelasi. Jadi, aku pakai para pengikut untuk mencarinya. Walau nggak bisa menemukan semuanya, kami berhasil dapatkan relik suci milik para Sageo yang sekarang sedang berkumpul. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan, aku mengingat aroma sihir mereka waktu itu, dengan mendeteksi sisa-sisanya di area luas, akhirnya aku menemukan tempat ini. Bin Mas hanya mengangguk ringan dan berkata pendek. Rupanya begitu. Kim Jo-yu menatap lurus ke depan, lalu berkata. Itu berarti si pemalu sekarang ada di dunia imajinasi bodoh, kan, Adelia, tolong pinjamkan relik sucimu. Tanpa banyak tanya, Adelia langsung menjawab, baik. Kim Jo-yu pun menerima relik itu, memejamkan matanya, dan seketika aura emas menyelimuti tubuhnya. Namun, wajahnya perlahan berubah tegang. Dalam hatinya, ia bergumam, ada apa ini, aku nggak bisa berpindah ke dunia imajiner. Lalu ia bicara lewat sistem, nadanya kesal, hei bodoh, apa kau menolakku masuk? Bin Mas, yang menerima pesan itu pun langsung menjawab. Apa, tidak, mana mungkin, ia terdengar bingung, lalu menambahkan. Ini agak aneh, rasanya seperti ada yang menghalangi kalau aku coba memanggil guru. Padahal selama ini aku nggak pernah merasakan hal seperti ini, bahkan sebagai kepala keluarga. Lalu, Bin Mas berkata lagi melalui sistem dengan nada serius. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat yang sedang menghalangi guru. Kim Jo-yu menyipitkan matanya, lalu bergumam, kekuatan kuat yang menghalangiku? Kemudian ia bertanya, bermalu, kau bilang kau bisa mengenali aroma konstelasi lainnya, kan? Tu Gui pun menjawab, ah iya, saya percaya kalau para murid pasti menjadi konstelasi, tapi, saya belum bisa menemukan yang lain. Ia melanjutkan, jika itu adalah konstelasi yang sangat aktif, seharusnya saya bisa mengenalinya. Tapi bukan itu masalahnya, ada satu masa ketika saya mencari relik suci, terutama yang berupa senjata yang biasa digunakan murid-murid, tapi hasilnya nihil. Kim Jo-yu langsung bertanya cepat, kalau begitu, apakah kau sudah memeriksa pedang pengabdianku? Lalu Tu Gui menjawab dengan suara agak ragu, pedang pengabdian dulunya memang relik suci yang sempat menimbulkan keributan di dunia. Tapi, tak ada satupun dari murid Anda yang pernah menggunakannya, jadi saya tidak bisa memastikan apapun soal itu. Dan sekarang pun, saya tidak bisa merasakan kekuatan sihirnya. Nada suaranya serius, meskipun kita belum tahu siapa yang ada di dalam pedang pengabdian, kalau ada kemungkinan itu adalah muridku. Sebaiknya kau tetap memastikannya, bisa saja itu jadi petunjuk penting. Tu Gui mengangguk pelan, lalu menimpali, tapi, guru, area luas ini dipenuhi dengan pintu konstelasi yang terhubung ke berbagai dunia imajiner. Apa kita benar-benar bisa menemukan pintu menuju konstelasi pedang pengabdian, apalagi saat aroma kekuatan sihir pun tidak bisa dideteksi? Lalu Kim Jo-yu tersenyum kecil, sedikit licik tapi penuh keyakinan. Tentu saja bisa, kalian yang akan turun tangan dan menaklukkan semua konstelasi di area luas ini. Dia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan. Kalian hanya perlu masuk ke semua pintu yang tersisa, bisa, kan? Mereka pun serempak menjawab, baik, kembali ke masa sekarang, Bin Mas dengan nada serius berkata. Bagaimana kalau kita hancurkan para berdebat ini? Balwang segera menanggapi dengan mantap, baiklah. Namun, sebelum semuanya bergerak lebih jauh, Tu Gui mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Tunggu sebentar, senior-senior, kita harus memberitahu mereka, murid siapa kita. Tu Gui yang menekan kaki dengan keras, mengakibatkan beberapa retakan di sekitar mereka, dan muncul papan nama perguruan. Belwang berkata, wah hal ini juga bisa terjadi di area luas, aku langsung teringat kenangan-kenangan bersama guru. Tu Gui kemudian menjelaskan, dulu saat melintas di area luas, saya sempat memeriksa apakah bisa menciptakan ruang ilusi seperti dunia imajiner, ternyata bisa, dengan cara memasukkan sihir dengan perasaan yang sama. Balwang berkata, melihat papan nama itu, saya jadi bernostalgia. Dengan keyakinan,
Tugui melanjutkan, kalau begitu, saya akan memberitahu kalian konstelasi mana yang harus kita tangani lebih dulu. Balwang dan Bin Mas mengangguk setuju. Baik, Tugui menambahkan lagi dengan wajah penuh tekad. Sejak menjadi konstelasi, saya ingin semua konstelasi yang melontarkan komentar kebencian terhadap guru, entah itu melalui mulut kontraktor, saat mereka berinkarnasi atau melakukannya secara diam-diam di area luas kontraktornya, mungkin sudah tidak ada lagi di dunia dan saya belum punya kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada mereka, setidaknya sampai sekarang. Di balik topengnya, Bin Mas tersenyum kecil dan berkata, kau memang yang terbaik, Junior, walaupun pemalu, hanya kau yang peduli pada hal-hal seperti ini. Balwang menimpali dengan nada penuh semangat, kalau begitu, mari kita mulai sekarang, kita habisi para berdebat itu duluan. Di sisi lain, beberapa konstelasi yang tengah menyaksikan dari kejauhan mulai panik. Hei, kau lihat itu, lihat papan nama di sana, itu milik klien Dewa Beladiri, kan? Seseorang menjawab ragu, benar, tapi sejak kapan bangunan itu berdiri di sana? Yang lain tertawa meremehkan, sudah 300 tahun sejak Dewa Beladiri mati, untuk apa dia mendirikan bangunan seperti itu sekarang? Aneh banget. Namun sebelum sempat menyelesaikan tawanya, kaki Bin Mas langsung menghantam kepalanya, menghancurkannya hingga tertanam dalam tanah. Para konstelasi lainnya terkejut bukan main. Salah satu dari mereka melangkah mundur dan berteriak, tunggu, aku kenal orang-orang ini, mereka fanatiknya Dewa Beladiri. Balwang, dengan aura mengintimidasi, mulai memanaskan sihirnya. Astaga, bisa-bisanya kau menyebut kami fanatik, itu tidak sopan. Sambil menyiapkan serangan mematikan, dia tersenyum dingin. Kami bukan fanatik, kami adalah murid kesayangan sang guru. Detik berikutnya, serangan Balwang menembus 3 kepala konstelasi yang berdiri di hadapannya, membuat mereka roboh dalam sekejap. Tugui, yang menyaksikan itu dengan senyum takjub, berkata, itu teknik penerapan dimensional, kan? Anda luar biasa, senior. Balwang tersenyum santai dan menjawab, terima kasih, junior. Namun tiba-tiba, beberapa konstelasi lain yang berada di seberang mereka langsung terjatuh, lehernya tergores dalam sekali serang, padahal tak satu pun dari mereka melihat siapa pelakunya. Bin Mas pun melangkah ke depan, mengangkat pisaunya sambil berkata, aku juga nggak boleh kalah dari para saudara. Pisau itu langsung dihantamkan ke tanah, dan dalam sekejap, uap berwarna ungu kehitaman menyebar dari titik jatuhnya, membuat Balwang refleks menoleh dan berkata, apa itu racun? Apa Anda ingin meracuni semua yang ada di sini, termasuk kami? Bin Mas menjawab dengan nada santai tapi tajam, diamlah. Seketika itu juga, para konstelasi yang masih berdiri mulai mengerang, menggeliat kesakitan, lalu terkapar di tanah, tubuh mereka membiru terkena efek racun. Balwang melihat pemandangan itu sambil berdecak kagum. Rupanya Anda bisa menyuntikkan racun ke dalam tubuh mereka satu persatu tanpa mereka sadari. Bin Mas pun membalas, benar, meskipun hal ini cukup sulit. Lalu ia menoleh ke arah konstelasi yang sebelumnya dilumpuhkan oleh Balwang. Dan coba lihat para berdebah yang kau tumbangkan tadi. Saat mereka melihat konstelasi yang tadi ditembus oleh serangan Balwang, perlahan tapi pasti, kepala-kepala yang hancur itu mulai menyatu kembali, pulih seperti semula. Bin Mas pun bergumam sambil memperhatikan, lukanya sembuh, tampaknya sesama konstelasi memang gak bisa saling membunuh secara permanen. Balwang mengangguk, saya rasa begitu. Bin Mas lalu tersenyum tipis dan berkata, yah, itu gak masalah. Kita cuma perlu bikin mereka menyerah dan kehilangan semangat bertarung. Balwang mengangguk setuju, benar. Di sisi lain, dari kejauhan, seorang konstelasi memperhatikan keributan besar yang sedang terjadi. Beberapa konstelasi beterbangan, terbantai satu demi satu tanpa ampun. Ia berkata dengan nada serius. Siapa itu? Bukankah mereka, para murid Kak Yuno? Ia adalah Kinevgat, dan wajahnya terlihat sedikit terkejut saat berkata. Mereka sedang menghajar para konstelasi, tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya muncul dan menjawab. Benar, sudah lama aku nggak melihatmu secara langsung, Kinevgat. Orang itu adalah Fish King, konstelasi pelindung dari keluarga Ohsun. Lalu, Kinevgat menoleh dan berkata dengan tawa kecil. Ya, sudah lama kita nggak bertemu, tapi aku tetap merinding tiap kali dipanggil Kinevgat sama kamu. Fish King membalas santai, ya, nggak ada pilihan lain, kan? Kita udah lupa semua nama asli, satu-satunya yang kita ingat cuma julukan-julukan aneh itu. Kinevgat tertawa kecil. Benar juga sih, tapi tetap aja, aku agak malu tiap dengar nama itu. Fish King lalu menatap ke arah keributan dan bertanya. Ngomong-ngomong, siapa aja konstelasi yang bikin onar di sana? Kinevgat menjawab sambil menunjuk, itu mereka, murid-murid Kak Yuno, masa kamu nggak tahu sih? Lalu, Kinevgat mengangguk dan berkata, ya sih, kau pasti nggak tahu karena memang belum pernah berurusan langsung sama mereka. Tapi apa kau pernah dengar tentang klan Dewa Beladiri? Fish King menyipitkan mata sejenak, lalu menjawab. Ah, iya, aku pernah dengar. Klan itu kan yang didirikan langsung oleh Dewa Beladiri, bukan? Lalu, Kinevgat berkata, Kak Yuno yang kusebut tadi itu, sebenarnya adalah Dewa Beladiri, jadi, mereka yang sekarang bikin keributan itu adalah murid-murid Dewa Beladiri.
Fisking mengangguk pelan, wajahnya mulai serius. Ah, rupanya begitu, aku pernah dengar cerita tentang dia. Katanya, dia yang terkuat di eranya, kan, yang menangani hampir semua bencana sendirian. Dan murid-muridnya pun terkenal sangat kuat. Tapi, ya, itu semua aku dengar dari rumor. Ini pertama kalinya aku melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Kinevga tersenyum tipis sambil menatap ke kejauhan. Benar, waktu itu kau masih terjebak di daerah militer, kan? Nah, Dewa Bela Dirilah yang ngajarin aku dasar-dasar ilmu pedang. Dari situlah aku kembangkan teknikku sendiri. Aku bahkan sempat keliling kemana-mana untuk membuktikan kekuatan pedangku. Dan ya, di salah satu perjalanan itu, aku ketemu si idiot bertinju yang terdampar di daerah pinggiran. Lalu, Fisking menatap tajam dan berkata, aku nggak butuh ceramah dari orang yang cuma tahu cara mengayunkan pedang kayak kamu. Kinevga terdiam sejenak, lalu membalas dengan nada tenang. Aku lumayan terkejut, sih, padahal aku udah keliling kemana-mana, ngajarin teknik pedangku sambil melindungi orang-orang dari monster. Tapi kau malah membentuk unit militer, ngajarin bertarung dengan tangan kosong, dan bilang kalau itu seni bela diri yang sesungguhnya. Fisking menarik napas dalam, lalu menggeleng, hentikan, kau cuma bikin aku makin malu. Dia menunduk sejenak, lalu suaranya berubah pelan dan berat. Mungkin semua yang kita lakukan itu sia-sia. Ingat waktu menara kehancuran muncul. Monster menyerbu dari segala arah. Kita nggak bisa berbuat banyak selain mengevakuasi pejabat. Kita mati di situ, karena kehabisan tenaga. Ia menatap langit dan berkata lagi, seni bela diri yang kita ajarkan, itu tujuannya untuk melindungi orang-orang dari monster. Tapi nyatanya, kita sendiri tewas karena monster. Bukankah itu artinya, kita gagal? Lalu, Kinevgot mengangguk pelan dan berkata, aku juga setuju soal itu. Karena itulah aku terus mengabdikan diriku buat latihan. Bahkan setelah jadi konstelasi, semua demi menciptakan serangan pedang yang benar-benar sempurna. Fisking menimpali dengan suara mantap, aku juga begitu. Ternyata, setelah jadi konstelasi, aku malah makin kuat. Makanya aku jadi tertarik pada mereka. Kinevgot memicingkan mata dan bertanya, kau tertarik? Kau udah gila? Ya? Fisking terkekeh, dasar bocah, maksudku, aku ingin bertarung dengan mereka. Kinevgot menghela napas, kukira apa? Tapi serius deh, lebih baik jangan terlibat dengan mereka. Mereka itu, benar-benar bukan lawan biasa. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Frezeking langsung melompat ke arah keributan dan berteriak lantang. Aku duluan, begitu mendarat di hadapan para murid Dewa Bela Diri, dia berkata dengan penuh percaya diri. Aku sudah dengar sedikit cerita soal kalian. Katanya kalian ini murid-murid Dewa Bela Diri, kan? Kalau begitu, ayo bertarung denganku. Melihat Fisking yang tiba-tiba muncul, Balwang langsung mengernyit dan bertanya. Siapa sih si bodoh berdarah panas ini? Benmas mengangkat bahu. Aku juga nggak kenal sama sekali. Tugui yang berdiri agak di belakang lalu menjelaskan. Dia itu Fisking, salah satu konstelasi pelindung dari 5 keluarga ternama di Korea. Ia melanjutkan dengan nada serius, memang dia nggak pernah terlibat langsung dengan kita di kehidupan sebelumnya. Tapi dia pelindung keluarga Osun, keluarga yang berkembang pesat sampai jadi salah satu dari 5 besar berkat kekuatannya. Balwang hanya mendengus, yah, toh rencananya juga memang menaklukkan semua konstelasi. Bahkan kalau mereka nggak nyari masalah, jadi, kenapa kamu datang ke sini? Fisking tersenyum lebar dan menjawab dengan penuh semangat. Katanya murid-murid Dewa Bela Diri itu sangat kuat. Aku cukup kecewa karena sejak jadi konstelasi, aku nggak pernah dapat lawan sepadan. Tapi, sepertinya sekarang aku dapat kesempatan itu. Balwang menghela napas panjang lalu berkata dengan nada tegas. Kalau dibandingkan dengan guru kami yang bagaikan langit, kemampuan kami ini, nggak lebih dari sejengkal kuku di jarinya. Tugui pun mengangguk pelan. Benar, kata, kuat, itu cuma pantas dipakai untuk menggambarkan guru, bukan kami. Fisking tertawa heran sambil mengangkat alis. Wah, baru kali ini aku lihat orang-orang yang marah karena dipuji kuat. Jadi gimana, kalian mau bertarung denganku atau cuma bisa bicara soal guru terus? Balwang mulai kesal, aura sihirnya bergemuruh, dasar sombong, aku harus segera. Tiba-tiba, Binmas maju dan menahan langkah Balwang. Tunggu, biar aku yang urus dia, Balwang terkejut. Binmas menatap Fisking sambil bicara dengan tenang tapi tajam. Dia bahkan gak menunjukkan rasa hormat pada kita, meskipun tahu kita adalah murid-murid Dewa Bela Diri, dia menantang kita bukan karena tidak tahu, tapi karena sengaja, kalau kita diam saja menghadapi orang seperti dia, mereka akan mencemari nama baik guru. Behan Mas tersenyum tipis sambil mengangkat satu tangan, aura emas menyebar dari tubuhnya seperti gelombang panas yang tenang tapi mengancam. Dia berkata pelan tapi tegas, kalau mengikuti ajaran guru, kita hanya perlu menang, caranya, terserah. Tapi kali ini, aku tunjukkan sedikit gimana caranya kami bergerak sebagai murid, seperti apa gaya Dewa Bela Diri itu. Fisking pun langsung membalas, auranya yang berapi-api membakar udara di sekelilingnya. Bagus, setidaknya kau ngerti maksudku, aku ingin tahu seperti apa kekuatan itu. Balwang menyipitkan mata melihat mereka bersiap, dia bisa meracuni petarung tangan kosong dari jarak jauh tanpa sentuhan, pasti menang, dia memang jagoan.
Tugui ikut bersuara, wajahnya terlihat cemas. Tapi saya sedikit khawatir. Menurut saya, senior memang tidak akan kalah. Tapi perbedaan tubuh mereka cukup mencolok. Mungkin lebih cocok kalau saya saja yang melawan. Saya juga tidak pernah memakai senjata sejak awal. Balwang menghela napas dan menoleh. Tenang saja. Meskipun aku nggak terlalu suka sama dia, Benmas, maksudku si kecil, dia cukup kuat. Bahkan tanpa senjata pun dia tetap murid dewa bela diri. Begitu Benmas menghentakkan kakinya ke tanah, suara retakan menyebar seperti guntur, lalu dia langsung melayangkan pukulan ke arah Fisking. Di dalam hati, Fisking mengamati gerakannya dengan seksama. Tinju setelah hentakan kaki, itu pasti Bung Won. Tapi, tubuh sekecil itu, dia bahkan gak punya cukup massa buat menopang hentakan sendiri. Ditambah lagi, sihirnya juga gak banyak. Apa aku perlu tangkis serangan ini? Namun begitu pukulan Benmas menyentuh tangannya yang dipakai menahan, ekspresinya langsung berubah. Tangannya terpental ke mukanya sendiri, dan tubuhnya terbang ke belakang menghantam tanah. Sambil terhuyung, Fisking menggumam pelan. Aku lengah, itu jelas-jelas Bung Won. Tapi saat menyentuhku, langsung berubah jadi Cheo Keyong. Dia bukan mengandalkan kaki yang dihentakkan, tapi justru menyalurkan tenaga dari kaki berlawanan. Dia dapat kekuatan bukan cuma dari berat badan, tapi juga dari tanah yang menopangnya. Ini, pemanfaatan seni bela dirinya benar-benar gila. Fisking berdiri sambil menyeringai. Oke, aku menyukaimu. Dia pun mulai menyiapkan posisinya, auranya membara lebih panas dari sebelumnya. Karena aku sudah tahu seberapa kuatmu, sekarang aku akan keluarkan seluruh kemampuanku juga. Setelah meneriakkan, terimalah ini, Fisking meluncurkan tinjunya dengan kekuatan luar biasa, udara di sekitarnya seolah bergemuruh. Tugui yang mengamati dari jauh berkata dengan serius. Meski begitu, dia itu salah satu konstelasi pelindung dari 5 keluarga ternama, serangan semacam itu bisa menghabisi lawan dalam sekali pukul. Tapi Balwang langsung menimpali, tapi ingat, guru pernah bilang, makin besar teknik yang dipakai, makin besar juga celahnya. Dan benar saja, dalam sekejap, Benmas muncul di belakang Fisking, menghentakkan kakinya, lalu melepaskan pukulan langsung ke tengkuk lawannya. Fisking terhuyung dan menahan lehernya, gumam dalam hati. Gawat, sulit dipercaya, aku kena pukul tepat di belakang leher. Dia memang kecil, tapi justru itu yang bikin dia bisa mengincar titik vitalku tanpa terhalang. Ternyata, perbedaan kelas berat badan sama sekali bukan masalah baginya. Tendangan Benmas menghantam tubuh Fisking keras ke tanah, menimbulkan retakan besar yang menyebar dari titik tumbukan. Balwang melihatnya dan berkata santai, ternyata dia bukan lawan yang sulit. Benmas pun menanggapi sambil mengamati tubuh Fisking yang terkapar. Iya, ternyata cuma segini doang. Tugui kemudian melangkah maju dan berkata, kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan, penghalangnya juga sudah lenyap. Balwang mengangguk dan menjawab, baiklah. Sementara itu, Barce yang sejak tadi bersembunyi di balik puing-puing bangunan, nyaris gak berkedip menyaksikan pertarungan tadi. Dengan napas tertahan dan wajah panik, dia langsung bergumam pelan, Hue. Dengan langkah ragu, Barce berdiri di depan pintu bangunan yang sebagian telah hancur akibat pertempuran dahsyat. Tiba-tiba, terdengar suara di dalam kepalanya, suara Kim Jo-yuk, gurunya yang terkenal dengan murid-murid luar biasa. Lebih besar dari, Barce, apa murid-muridku melakukan dengan baik? Tanya Kim Jo-yuk melalui sambungan pikiran. Barce terlonjak kaget, hampir menjatuhkan dirinya karena terkejut. Lebih besar dari, itu, Anu, aku belum memeriksanya, jawabnya gugup. Nada suara Kim Jo-yuk langsung berubah menjadi marah. Lebih besar dari, padahal aku sudah meminta bantuanmu karena aku nggak bisa memastikan situasinya sendiri, kau cari mati, ya. Barce menunduk sambil bergumam dalam hati, aku takut, murid-murid Kim Yuho itu pasti sedang mengamuk di area luas sekarang. Kalau mereka lihat aku, bukankah aku dianggap musuh juga? Kenangan-kenangan buruk kembali terlintas di benaknya, tentang masa lalu saat ia menjadi pemilik menara kehancuran. Meskipun sebagian besar perbuatannya saat itu merupakan paksaan dari pemilik labirin, tetap saja, tindakan buruk tetaplah tindakan buruk. Pikirnya, terlebih, kini kekuatannya tak sehebat dulu. Suara Kim Jo-yuk kembali terdengar dingin dan mengintimidasi. Lebih besar dari, kau masih belum memeriksanya, ya, segera, Barce tergopoh-gopoh menjawab. Aku akan melakukannya sekarang. Dia pun mendorong pintu perlahan dan mengintip keluar. Matanya membelalak melihat bekas-bekas pertempuran yang luas, penuh kerusakan. Namun, tidak terlihat tanda-tanda perlawanan dari para konstelasi. Ini, nggak main-main, gumamnya pelan. Mereka bahkan gak terlihat bertarung. Sebagian besar konstelasi sudah dibereskan. Lalu, suara Kim Jo-yuk kembali terdengar, kali ini lebih tenang. Begitu ya, rupanya mereka melakukannya dengan baik. Barce pun menelan ludah, hatinya semakin was-was, karena sekarang dia tahu, murid-murid itu bukan cuma kuat, mereka ganas. Dan dia, satu-satunya mantan pemilik menara, berdiri hanya beberapa langkah dari bahaya besar. Sambil memperhatikan sisa-sisa pertempuran dari balik reruntuhan, Barcia bergumam dalam hati, dan kalau aku nggak salah, mereka semakin kuat dibandingkan dulu. Meskipun sudah kuat saat masih hidup, setelah jadi konstelasi, kekuatan mereka seolah naik ke level lain. Ia menghela napas pelan,
memang ada perubahan persepsi setelah menjadi konstelasi. Jika seseorang tetap melatih diri dengan tekun, mereka bisa melampaui batas. Tapi, konstelasi seperti itu jarang ada. Mereka luar biasa. Namun, sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba terdengar deru langkah menghentak. Lalu dalam sekejap, Balwang sudah berdiri tepat di hadapannya dengan tatapan dingin dan penuh tekanan. Lebih besar dari, astaga, sudah lama kita nggak bertemu, sampah. Sekejap itu juga, tubuh Barce membeku. Sementara itu, di tengah suasana yang mulai mereda, Tugui melirik ke arah Balwang dan bertanya dengan nada heran, "Ah, senior tertua." Bin Mas mengerutkan dahi dan menjawab dengan cepat, "Sial, rupanya dia menemui Barce." Dalam hatinya, ia bergumam resah. Padahal guru menyuruh kami untuk nggak menyentuh Barce. Mungkin Balwang juga tahu cerita itu, tapi tetap aja. Sementara itu, Barce yang kini berdiri di ambang pintu, mencoba bersikap tenang walaupun jelas terlihat gugup. Ia menyeringai tipis dan berkata, "Apa kau mengenalku? Tapi, aku baru pertama kali melihatmu." Balwang membalas dengan senyum sinis, matanya tajam menusuk, "Itu tidak mungkin, pemilik menara kehancuran sebelumnya. Saya sangat ingat Anda. Pemandangan kami dari puncak menara waktu itu, seolah-olah Anda sedang mengejek kami dari atas." Barce mulai menunjukkan kegugupan, wajahnya kaku. Begitukah?" Balwang terus mendekat, auranya menekan lebih berat dengan setiap langkah. Ia berkata dengan nada dingin, "Sebenarnya saya ingin membuat Anda bertekuk lutut, seperti konstelasi yang sudah berserakan di belakang, tapi karena guru meminta kami untuk menahan diri, jadi, tunggu saja di ruangan Anda." Dan tanpa peringatan, Balwang mengangkat kakinya dan menendang Barce keras, membuat tubuh Barce terpental ke belakang, menghantam dinding pintu masuknya sendiri. Suasana hening, bahkan udara pun seakan menahan napas. Setelah Barce terjatuh dan mengerang kesakitan di lantai, tubuhnya menggigil menahan rasa sakit dan tekanan dari aura Balwang yang masih tersisa. Debu dari reruntuhan pintu masih berjatuhan saat Balwang berdiri tepat di depan ambang pintu yang rusak, menatapnya tajam. Dengan suara dingin dan mantap, Balwang berkata sambil menatap lurus ke arah Barce, "Kami akan mengingat pintu ini, jadi jangan coba-coba keluar, kami nggak akan masuk secara terpisah." Tatapannya semakin menusuk, dan senyum sinis perlahan muncul di wajahnya. "Bahkan kalau kau nggak bisa mati, aku akan menyiksamu sampai kau berharap bisa mati." Barce mulai gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya, ia menelan ludah dan tergagap ketakutan. Weh. Suara langkah kaki Balwang kemudian menjauh perlahan, tapi tekanan auranya masih menggantung berat di udara, meninggalkan Barce yang kini hanya bisa menggigit bibir. Di sisi lain, di sebuah pulau yang tampak porak-poranda, Kim Jo-yu berdiri sambil memandangi. Ia terus memanggil, Barce, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba diam saja? Apa kau sudah bertemu dengan murid-muridku?" Namun tak ada balasan, wajah Kim Jo-yuk mulai mengeras, mencium sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, 3 sosok muncul dari balik reruntuhan dan asap tipis. Yan Lang melangkah maju dengan ekspresi serius, "Apa alasanmu memanggil kami secara terpisah ke pulau ini?" Ia menatap sekeliling, matanya menyapu bangunan yang hancur, retakan tanah, dan puing-puing yang berserakan, dan, apa yang terjadi dengan pulau ini? Bangunan-bangunan hancur, tanah seperti digali, seolah telah terjadi perang besar di sini. Kim Jo-yu hanya mengangguk singkat dan berkata tenang, "Ya, kau bisa bilang begitu, ini, mirip dengan perang." Lalu ia berbalik menghadap mereka bertiga dan menatap tajam, "Alasan kita datang ke sini hari ini, karena aku ingin mengajarkan kalian tahap berikutnya." Choi Arin, yang sedari tadi diam, langsung bertanya dengan penasaran, "Tahap berikutnya, maksudmu, latihan lanjutan?" Tanpa menjawab langsung, Kim Jo-yuk menunjuk ke arah sosok di belakang mereka, "Black Cat, kau datang ke sini dengan tujuan berbeda, kan? Jadi untuk sekarang, lihat-lihat saja dulu." Black Cat mengangguk santai sambil menurunkan tudung kepalanya, "Baik." Lalu, Kim Jo-yuk melanjutkan dengan nada tenang namun penuh tekanan, "Kesamaan dari kalian berdua yang kupanggil hari ini adalah, kalian menerima kontrak inkarnasi, dan sekarang, kalian mulai mengikuti rutinitas latihanku terlalu ringan." Dia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan, "Menurutku, akan lebih baik jika kalian bisa lebih memanfaatkan kemampuan sebagai konstelasi. Karena itu, aku akan menetapkan standar baru." Choi Arin, yang masih membawa sesuatu di punggungnya, langsung dilirik oleh Jo-yuk. "Choi Arin, pedang yang kau gendong itu belum membeletkan, kan? Coba berikan sebentar padaku." Choi Arin mengangguk, meski sedikit ragu, lalu berkata, "Baiklah, ini." Ia menyerahkan pedang itu dengan 2 tangan. Tanpa banyak basa-basi, Kim Jo-yuk mengambilnya dan berkata, "Memegang erat-erat dan mengayunkan pedang memang bukanlah gayaku." Dia berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berhenti dan menoleh setengah. "Tapi, aku harus mendemonstrasikan sesuatu." Dengan posisi tenang, Jo-yuk perlahan mengangkat pedangnya. Dalam sekejap, aura ungu pekat mulai menyelimuti tubuhnya, menjalar dari tangan hingga ke ujung mata pedang. Dalam hati, Choi Arin bergumam penuh kekaguman, "Itu, karakteristik perubahan keluargaku, guru dan petir. Tapi, Jo-yuk bisa melakukannya hanya dengan kontrak sementara,
Tanpa peringatan, King Joyuk mengayunkan pedangnya ke depan. Dalam sekejap, sebuah gunung di hadapannya langsung terbelah dua, seperti dipotong oleh pisau yang tak terlihat. Ketiganya membeku, udara menjadi hening. Lalu, dengan nada santai, Joyuk berkata sambil mengembalikan pedangnya, pegangannya nggak terlalu rapi, karena memang agak berbeda dari gaya Balwang, tapi, anggap saja itu sebagai standar minimum. Di tengah reruntuhan bangunan yang porak-poranda, suasana terasa sunyi dan mencekam, debu-debu halus masih berterbangan di udara, seolah menjadi saksi bisu atas kekuatan yang baru saja dilepaskan di pulau tersebut. Black Cat, yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, menahan napasnya dan bergumam dalam hati, puncak gondong itu, runtuh seluruhnya. Apa ini lebih kuat dari tebasan ruang yang dia tunjukkan sebelumnya? Mustahil, kekuatan sebesar ini dari satu tebasan. Sementara itu, Kim Joyuk dengan tenang mengembalikan pedang kepada Choi Arin, seraya berkata dengan nada tenang namun tegas. Nah, untuk cara dan waktu pelepasan kekuatan sihir, komunikasikan dengan konstelasimu dan berlatihlah di hutan itu. Choi Arin langsung menjawab, oke, sambil menerima kembali pedangnya dan menatapnya penuh rasa hormat. Kemudian, Kim Joyuk mengalihkan pandangannya ke arah Yan Lang. Yan Lang, kau juga bawa relik suci, kan? Berikan padaku. Yan Lang, tanpa banyak bertanya. Iya, ini, ucapnya. Kim Joyuk mengenakan sarung tangan tersebut, lalu menatap Yan Lang sambil bertanya. Apa konstelasimu menggunakan elemen es? Kalau iya, akan sedikit repot kalau kita gunakan di tempat tadi. Ayo, kita pindah ke reruntuhan ini dulu. Baik, jawab Yan Lang. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di reruntuhan bangunan tua, dikelilingi tanah bergelombang dan bebatuan yang hancur. Yan Lang memperhatikan kondisi sekitarnya dan berkata, galian tanah di sini dalam sekali, apa ini pusat ledakan? Namun Kim Joyuk hanya tersenyum kecil dan menjawab, yah, nggak usah pedulikan hal yang nggak penting, lihat saja ini. Ia lalu mengambil posisi, otot-ototnya menegang, aura sihir mulai terkumpul, dan tinjunya mulai mengeluarkan kilatan samar. Seketika itu juga, dia mengayunkan tinjunya ke arah tanah dengan satu hentakan penuh kekuatan. Setelah Kim Joyuk menghantam tanah dengan tinjunya, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Tanah yang semula keras dan berdebu seketika berubah menjadi es yang menjalar cepat ke segala arah, membekukan seluruh reruntuhan dan barang-barang di sekitarnya. Batu-batu retak tertutup lapisan es, dinding runtuh membeku, dan udara pun perlahan menjadi dingin menggigit. Yan Lang tertegun, matanya membesar melihat pemandangan di depannya. Kau pun bisa menggunakan level ini sebagai standar, ucapnya tak percaya. Dalam hatinya, ia bergumam dengan kagum, dia bukan hanya membekukan area ini dengan es, dia bahkan menutupi semua reruntuhan dengan salju, dan, bagian belakangnya itu, sudah berubah menjadi lapangan bersalju penuh salju turun perlahan, seperti musim dingin abadi. Lalu, dengan mata berbinar, Yan Lang pun berkata, kau luar biasa, Kim Joyuk. Namun Kim Joyuk hanya menoleh ringan dan menjawab santai. Apa yang kau kagumi, toh ini kemampuan konstelasimu. Kalau kau rajin berlatih, aku yakin kau bisa mencapai level ini dalam waktu singkat. Yan Lang tersenyum lebar, matanya memancarkan semangat baru. Dalam waktu singkat, ya, baiklah, aku memang harus punya tujuan yang tinggi. Sementara itu, dalam hati, Kim Joyuk bergumam dengan tenang. Kalau begitu, haruskah aku meminta Black Cat untuk hal itu sekarang? Sementara itu, Tugui berkata, para kakak senior, sepertinya saya berhasil menemukannya. Ia menatap lekat ke depan, lalu melanjutkan, ruang imajiner antara guru dan murid. Lalu, suasana di sekitar celah tembok itu mulai bergetar saat Balwang menatap dengan heran dan bertanya dengan nada mencurigai. Kau menemukan dunia imajiner si berdebah itu? Benmas segera menyambung. Benarkah? Balwang mengangguk pelan, lalu menambahkan dengan sinis. Nuansa hitam dan merah memang seleranya dia banget. Benmas mengendus udara, lalu berkata, aroma sihir dunia imajiner juga terasa familiar. Kita harus memeriksa siapa dia, biar lebih jelas. Tugui lalu berkata mantap, kalau begitu, sepertinya kita harus masuk ke dalam dinding ini dulu. Benmas setuju, iya, kemudian Balwang menunjuk ke arah celah kecil yang menganga di antara reruntuhan. Sepertinya kita bisa masuk lewat celah itu, Binmas mengangguk cepat. Benar, ayo kita masuk lewat situ. Mereka pun mulai melangkah memasuki celah tersebut satu persatu. Saat berjalan sambil menunduk di lorong sempit dan gelap itu, Balwang bersungut. Kalau tahu harus masuk sambil nunduk gini, harusnya aku pakai aja kemampuan buat nerobos. Namun di sisi lain, ada sosok yang melangkah dengan santai dan nyaman tanpa perlu membungkuk sedikit pun. Binmas yang merasa tersindir langsung melotot dan berkata, kau cari mati ya? Tiba-tiba, setelah mereka bertiga masuk ke dalam ruang itu, pandangan mereka tertuju pada seorang laki-laki yang duduk membelakangi mereka di lantai. Suasana di dalam ruangan itu penuh nuansa merah gelap dan berdebu, seperti dunia yang kehilangan warna dan cahaya. Tugui menyipitkan mata, mencoba memastikan, lalu berkata, kakak senior, serangga merah itu. Binmas mengangguk pelan, ekspresinya serius. Benar, dia Sasajeo. Begitu kalimat itu selesai, pria yang duduk itu pun tiba-tiba berbalik, wajahnya sedikit letih, namun matanya menyala. Apa-apaan ini?
Katanya dingin. Balwang menyeringai, lalu melangkah maju dengan nada santai namun tajam. Balwang menyeringai, lalu melangkah maju dengan nada santai namun tajam. Sudah lama kita nggak bertemu, Sasaje, tapi, ada apa dengan dunia imajiner ini? Kenapa semuanya merah dan kusam begini? Pria itu, Sasajeo, menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan nada sinis. Menurutku, itu bukan sesuatu yang harus kudengar dari Sasajeo kedua. Nada bicaranya langsung membuat atmosfer di ruangan itu menjadi tegang. Balwang pun langsung berteriak, "Apa?" Suaranya menggema keras di ruang merah itu. Pria bertubuh kekar itu, perlahan berdiri. Aura berat mulai menyelimuti ruangan saat dia menatap mereka satu persatu. "Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Bukankah kalian semua sudah menjadi konstelasi?" Tanyanya tajam. Bin Mas menjawab cepat, "Area luas terbuka, kami melewati pintu itu." Pria itu tampak merenung sesaat. "Area luas? Ah, apa maksudmu arena? Hah, memang sudah lama aku nggak bertemu kalian." Ia menghela napas, lalu lanjut. "Tapi aku enggak ingin berurusan dengan siapapun untuk sementara waktu." Suaranya mulai serak saat berbicara. "Meskipun aku putus asa setelah menjadi konstelasi, aku sempat senang saat menerima pemberitahuan di Transwindow bahwa guru telah berinkarnasi." Ia menggertakkan giginya, nada emosional menyusup ke dalam suaranya. "Tapi tetap saja, aku nggak bisa menemukan guru selama 300 tahun. Karena sulit untuk menemukan guru secara langsung dengan tubuh konstelasi di kehidupan ini, aku mencoba mengatasinya dengan segala cara, melalui relik yang kumiliki." Pria itu lalu mengepalkan tinjunya, matanya penuh kepedihan. "Aku bahkan sempat berkata kepada manusia yang menangkapku, 'Temukanlah guruku,' tapi bukannya mendengarkanku, mereka malah mengayunkan pedang. Dengan memanfaatkan kekuatanku, lalu Bin Mas pun berkata pelan, 'Mungkin karena ego dan kekuatanmu yang terlalu besar, seharusnya kau bisa melakukannya dengan lebih tenang.'" Pria itu menghela napas panjang dan berkata lagi dengan getir, "Baru-baru ini aku sempat menemukan harapan, setelah bertemu dengan seorang pria yang bisa bertahan tanpa terpengaruh, tapi, mereka berdua malah mengurungku di gudang." Suara kecewanya makin jelas saat dia melanjutkan, "Jadi sekarang, aku mau menyerah saja, memutuskan untuk membusuk di sini, diam-diam, kalian pulang saja." Tapi Bin Mas hanya tersenyum tipis, "Kalau begitu, berarti kau akan terkejut kalau mendengar alasan kami datang ke sini." Dia perlahan melepas topengnya, wajahnya terlihat serius saat ia berkata, "Alasan kami datang, adalah karena guru memerintahkan kami untuk mencarimu. Apalagi, relik sucimu sudah ada di tangan guru." Seketika mata Sasajeo membelalak. "Apa?" gumamnya dengan tubuh mulai bergetar. Lalu dia terdiam sejenak, lalu bergumam dengan suara lirih, "Rupanya begitu, berarti guru memang telah kembali." Bin Mas langsung menenangkan, "Iya, jadi tenanglah." Pria itu pun perlahan jatuh berlutut, suaranya parau dan matanya memerah saat berkata, "Guru." Kemudian, tanpa ragu, dia menghantamkan kepalanya ke tanah, suara debamnya menggema lemah di ruangan itu. Tugui yang melihat itu hanya bisa berkata pelan, "Oh ya, kepribadiannya memang seperti ini, kan?" Bin Mas mengangguk kecil, "Iya, karena itu, nama panggilan yang guru berikan padanya adalah, si gila." Lalu Bin Mas melanjutkan dengan nada sedikit bercanda, "Itu sebabnya dulu guru merantai si Baluang, dan menyebutnya si gila Baluang." Baluang langsung menoleh sinis dan menjawab, "Diamlah, sampai sekarang aku masih nggak ngerti kenapa aku pernah dirantai." Sasajeo, pria itu, tertawa kecil dan berkata, "Tapi kau sudah lebih tenang sekarang." Bin Mas menyahut, "Iya, kelihatannya kau juga sudah lebih tenang." Sasajeo mengangguk sambil menyentuh kepalanya, "Sudah, tapi kepalaku terasa gegar." Ia tertawa kecil, lalu berkata dengan lebih tenang, "Terima kasih, para Cajeo seperguruan, aku akan bersiap-siap dan merapikan penampilan untuk menyambut guru." Bin Mas pun tersenyum, "Baiklah, kalau begitu, kami pamit dulu." Ia memberi isyarat pada yang lain dan menambahkan, "Sampai jumpa lagi." Di sisi lain, di markas asosiasi kontraktor, Logan tertegun melihat batu sihir raksasa yang berada di belakang Kim Jo-yuk dan Black Cat. Dengan mata membelalak, dia berkata, "Ini, luar biasa besar." Kim Jo-yuk lalu menoleh dan berkata santai, "Aku sudah bilang kan, kalau semuanya berjalan lancar, akan kukembalikan padamu." Ia melanjutkan sambil sedikit tersenyum, "Karena itu aku membawanya." Logan, masih terpana, berkata, "Terima kasih, tapi ini sepertinya 2 kali lebih besar dari yang aku berikan sebelumnya." Kim Jo-yuk menjawab dengan tenang, "Ya, begitulah, jangan ditolak, terima saja." Dalam hatinya, Kim Jo-yuk bergumam, "Sesuai dengan dugaanku." Dia pun teringat kembali percakapan sebelumnya. Saat itu Black Cat dengan wajah serius berkata, "Kim Jo-yuk, Anda memanggil saya?" Kim Jo-yuk menjawab dengan cepat, "Ya, ikuti aku." Sambil melangkah, ia menjelaskan, "Kalau dugaanku benar, ada batu sihir bergerak berukuran besar yang terkubur di pulau ini. Hal ini bisa terlihat jelas kalau kita mengingat jejak-jejak konstelasi yang pernah turun ke dunia." Ia menatap ke depan sambil melanjutkan, "Konstelasi yang pernah berhadapan denganku dan muncul di dunia ini semuanya dipenuhi kekuatan sihir. Wujud nyata mereka seharusnya menghilang setelah beberapa waktu, tapi ini,
mereka masih tetap ada dan mengeluarkan kekuatan secara terus-menerus. Kim Jo-yuk mengerutkan kening, dan lebih anehnya lagi, mereka semua berkumpul di pulau ini, tidak lenyap, tidak bergerak ke tempat lain, artinya cuma satu, ada sumber kekuatan sihir yang luar biasa di tempat ini. Tiba-tiba, tangannya mengarah ke tanah, lalu ia membisik. Ini dia, aku menemukan sinyalnya, batu sihir itu ada di bawah sini. Lalu, Kim Jo-yuk pun berkata, Black Cat, pindahkan ruang di mana energi sihir terasa di bawah tanah ke subruang. Black Cat langsung menjawab, baik. Kim Jo-yuk mengangguk dan memperingatkan. Ah, kau harus memotongnya dengan hati-hati, karena ada batu sihirnya, kau tahu apa yang akan terjadi kalau salah potong, kan? Lalu, kembali ke masa sekarang, Kim Jo-yuk melihat batu sihir besar yang kini berada di belakangnya dan bergumam dalam hati. Mau bagaimanapun, aku lega bisa membawanya dengan aman. Tiba-tiba, Black Cat yang berada di belakang menerima pesan dari sistem, ia pun berseru. Kim Jo-yuk menoleh, dan Black Cat melanjutkan. Katanya, para konstelasi telah menemukan murid Anda. Kim Jo-yuk hanya mengangguk pelan, lalu berkata, sudah kuduga, jadi dia yang ada di dalam pedang pengabdian itu. Black Cat mengonfirmasi, benar, dia memang murid Anda. Tapi Kim Jo-yuk langsung menahan, oke, jangan beritahu siapa dia, murid-muridku yang tersisa nggak ada yang pakai pedang, jadi aku mau pastikan sendiri siapa dia. Black Cat hanya menjawab singkat, baik, ayo kita kembali. Sebelum pergi, Kim Jo-yuk menoleh ke Logan, Logan, kami pergi dulu ya, kalau kau mau belajar tinju lagi, datang saja ke Valhalla. Logan tampak sedikit kagok tapi tersenyum, ah, baik, terima kasih. Dan dalam sekejap, mereka pun menghilang, mereka pun langsung berada di Akademi Valhalla, tepatnya di ruangan Black Cat, ketua Dewan Direksi. Setelah mereka datang, tiba-tiba Black Cat melihat seorang pria yang sudah berada di dalam ruangan tersebut, dengan nada waspada, ia pun bertanya, siapa Anda? Pria itu menatap mereka dengan tatapan tajam, sementara aura di sekeliling tubuhnya perlahan menguat, menciptakan tekanan yang makin terasa di seluruh ruangan. Lalu, Black Cat berkata lagi dengan tegas, orang luar dilarang masuk ke tempat ini. Namun pria itu tetap tenang dan menjawab sambil menunduk hormat, permisi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Franz Rodomuller, saya adalah komandan pasukan Hosted Knight. Mendengar nama itu, Black Cat sempat mengernyit, lalu berkata, saya pernah mendengar tentang Hosted Knight, itu didirikan baru-baru ini, kan? Franz mengangguk, benar, Anda pasti sudah mengetahui apa yang terjadi belum lama ini. Setelah para konstelasi berkumpul di ruang tertentu, beberapa guild dan keluarga besar ada yang memutuskan bersatu, dan ada juga yang saling bermusuhan. Dia melanjutkan dengan tenang, para kontraktor di Eropa juga menunggu reaksi dan pilihan konstelasi, beberapa dari Amerika Serikat, sementara itu, Eropa sendiri telah lama menjadi masyarakat yang berorientasi pada keluarga, dengan kekuatan guild yang relatif lemah. Jadi kami memutuskan untuk bergerak, berdasarkan reaksi dari konstelasi pelindung keluarga-keluarga besar. Dengan suara penuh keyakinan, Franz melanjutkan penjelasannya. Hasilnya, para konstelasi dari 9 keluarga berkuasa di Eropa menjalin komunikasi, lalu berkumpul untuk membentuk asosiasi. Oleh karena itu, keluarga-keluarga tersebut membentuk sebuah aliansi yang kekuatannya tidak kalah dengan Asosiasi Guild Amerika atau Asosiasi Kontraktor. Ia menutup pernyataannya dengan sedikit nada getir, aliansi itu dipimpin oleh keluarga Rodomuller, keluarga kami, yang melayani konstelasi Raja para Kesatria. Maka dari itu, Asosiasi Hosted Knight didirikan, ya, meskipun keluarga Ventric dari Inggris tidak mau bekerja sama. Lalu, Black Cat menanggapi dengan nada serius, saya memahami cerita di balik pembentukan Asosiasi Eropa, tapi saya tidak mengerti, apa sebenarnya alasan Anda datang ke sini? Franz menjawab dengan senyum kecil di wajahnya, yah, itu benar, sebenarnya, alasan saya datang ke sini adalah karena perintah yang telah diberikan oleh konstelasi bahkan sebelum asosiasi ini terbentuk, perintah untuk mengumpulkan relik suci jenis pedang yang tidak memiliki pemilik. Black Cat mengernyit dan bertanya, jenis pedang? Franz mengangguk, seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga kami sebagian besar terdiri dari kontraktor yang melayani Raja para Kesatria sebagai konstelasi pelindung. Karena itu, kami dapat menangani konstelasi dan relik suci jenis pedang tanpa kesulitan. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Alasan konstelasi memberi perintah untuk mengumpulkannya adalah agar relik suci berbentuk pedang yang mengganggu dunia dapat disimpan di bawah kendali kami. Dengan misi itu, kami mulai mengumpulkan pedang-pedang relik berbahaya yang tidak dimiliki siapapun dari berbagai tempat. Franz menatap Black Cat dengan tajam. Sementara itu, kami baru mengetahui sebuah hal penting, bahwa terdapat sebuah pedang pengabdian yang memikat manusia dan menyebabkan mereka terbunuh. Dan akhirnya, kami menemukan keberadaan pedang tersebut. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, tak lain adalah Logan, the one, yang mengambil dan menyimpan pedang itu. Meskipun kami tahu Asosiasi Kontraktor Amerika sulit dipercaya, kami mencoba mempercayai Logan karena statusnya sebagai peringkat pertama. Tapi, kami segera mengetahui bahwa Logan menyerahkan pedang tersebut kepada orang lain, seolah-olah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai peringkat pertama. Lalu, Franz menunjuk langsung ke arah Black Cat, dan hasilnya,
ketua Dewan Direksi Valhalla sekaligus ketua market, yaitu Anda, yang menerima pedang itu. Tatapannya tajam dan sikapnya tegas, dia tidak seharusnya menyerahkan pedang pengabdian kepada seseorang yang belum tentu dapat dipercaya. Oleh karena itu, mulai sekarang pedang pengabdian akan dirawat dan disimpan oleh Hosted Knight. Ia menatap Black Cat dalam-dalam. Anda tidak keberatan, kan? Seketika aura di sekitar Black Cat berubah drastis, terasa berat dan menekan. Dengan tatapan tajam, dia berkata pelan tapi jelas, saya sudah berusaha keras untuk bersikap sopan kepada semua orang. Tapi sepertinya Anda sudah melewati batas. Suasana ruangan langsung menegang, namun sebelum situasinya makin memanas, Kim Jo-hyuk maju satu langkah ke depan dan berkata dengan nada santai, Black Cat, tenanglah, kita yang rugi kalau kau yang turun tangan. Black Cat pun menoleh ke arah Jo-hyuk, seolah menahan diri. Kemudian, Kim Jo-hyuk langsung berdiri tepat di hadapan Franz dan dengan nada tenang tapi menusuk, dia berkata, Hei, kumis, kau salah alamat, pedang pengabdian itu sekarang milikku. Udara seolah membeku setelah kalimat itu, dalam suasana yang makin tegang itu, Franz pun membuka pembicaraan, apa kau Kim Jo-hyuk, aku dengar banyak hal tentangmu, katanya, kau cukup aktif, menangkap penjahat, mencegah bencana bareng teman-temanmu, bahkan menghentikan serangan monster waktu kompetisi. Kim Jo-hyuk hanya menyeringai santai dan menjawab, wah, kau penguntit juga ya, tahu semua hal tentangku. Franz tersenyum tipis dan menimpali, soalnya, nggak ada orang berbakat lain di Korea. Kim Jo-hyuk langsung menatap tajam, hah, tapi Franz malah memasang wajah sedih, dan berkata sambil mengeluarkan air mata, sampai-sampai tugas sebesar ini diserahkan ke anak SMA, kenyataannya, negara ini benar-benar menyedihkan. Dia lalu menepuk bahu Jo-hyuk dan menambahkan, karena itulah, ya mau gimana lagi, kau dipercaya menyimpan pedang itu, kan? Tapi sekarang, kau nggak usah repot-repot, biar aku saja yang tanggung jawab dan menyimpannya. Dalam hati, Kim Jo-hyuk mendidih, sejak berinkarnasi, aku sudah ketemu banyak orang bodoh, tapi yang satu ini benar-benar bodoh. Rasanya aku ingin menarik Flex Sword sekarang juga dan menusuknya. Tapi, gimana ini? Aku harus tahan, kan? Seketika Kim Jo-hyuk menepis tangan Franz dari bahunya dengan ekspresi datar, lalu berkata tegas, Paman Kumis, jangan salah paham, memang aku nggak bikin kontrak terpisah buat pedang pengabdian, tapi sekarang ini milikku, kalau kau benar-benar pengen memilikinya, coba lumpuhkan aku dulu. Franz sempat terdiam, lalu menjawab sambil mengangkat alis dan berpikir sejenak, menggunakan kekerasan terhadap siswa, itu bertentangan dengan kode kesatria. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di ruangan pertarungan Valhalla. Suasana di sekitar mereka semakin tegang saat pertempuran semakin dekat. Franz menatap Kim Jo-hyuk dengan serius, lalu berkata, Kim Jo-hyuk, bagaimana jika aku tidak menggunakan pedang sebagai ahli? Kim Jo-hyuk tersenyum tipis, matanya tetap tajam mengawasi setiap gerakan Franz. Kalau begitu, jangan menyesal kalau kalah, karena aku akan mengeluarkan pedangku. Tapi sebelum itu, sebentar, dia menoleh ke arah Black Cat dan berkata, Black Cat? Iya, jawab Black Cat tanpa ragu. Kim Jo-hyuk kemudian menatap Black Cat dengan tatapan tajam dan dengan suara kecil berkata, kumpulkan semua muridku, termasuk murid yang baru ditemui, dan suruh mereka untuk menghajar konstelasi Raja para Kesatria, atau apalah namanya itu. Black Cat mengangguk, baik, dan segera bergerak pergi untuk melaksanakan perintah itu. Sementara itu, Franz kembali berbicara, aku akan melakukan yang terbaik agar kau tidak terluka, agar kau bisa kalah dengan tenang. Kim Jo-hyuk tersenyum lagi, namun kali ini senyumannya terlihat lebih tajam, penuh rasa percaya diri. Terima kasih untuk itu, aku juga akan melakukan hal yang sama, jawabnya sebelum melangkah maju. Seketika, Kim Jo-hyuk mulai memegang erat pedangnya dan berkata, karena setelah kau, gak akan ada lagi bedebah yang merepotkanku. Dengan kecepatan luar biasa, dia langsung mengayunkan pedangnya. Namun, Franz dengan sigap menangkis serangan itu. Sambil bergumam dalam hati, berat sekali, dia hanya menyerang dengan wando yang bahkan belum dikeluarkan dari sarungnya, tapi kekuatannya bisa seperti ini. Kim Jo-hyuk tersenyum dan berkata lagi, kau menahannya, sepertinya bukan omong kosong, wah, kau seorang komandan kesatria. Franz yang mulai kesal menjawab, bocah ini rupanya sangat sombong, dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah Kim Jo-hyuk. Dengan presisi tinggi, Kim Jo-hyuk menghindar dari serangan tersebut. Franz pun berseru, aku, Franz Rodomuller, seorang komandan pasukan Hosted Knight, kau pikir garda terdepan asosiasi keluarga Eropa akan kalah semudah itu? Tanpa memberi celah, Franz kembali mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, tapi Kim Jo-hyuk dengan mudah menghindar sedikit ke belakang, sehingga pedang itu tidak mengenainya. Dalam hatinya, Kim Jo-hyuk berpikir, apa itu energi pedang, besar sekali dan penuh kekuatan sihir, benar-benar dipenuhi kekuatan. Senyum menyeringai terlihat di wajahnya saat ia berpikir, itu enggak masuk akal. Lalu Kim Jo-hyuk pun mengangkat pedangnya perlahan, menatap Franz dengan sorot dingin dan berkata, di antara orang-orang yang kulihat akhir-akhir ini, kaulah yang paling menyebalkan. Seketika, dia menghantamkan pedangnya ke tanah. Retakan langsung menjalar dari titik hantaman, menyebar seperti jaring retak yang liar, angin dan tekanan sihir bergetar hebat di sekitarnya. Dengan gerakan cepat,
ia mengayunkan pedangnya dari belakang dan kembali berkata dengan nada penuh amarah, "Kau berkoar-koar soal menghargai kekesatriaan, soal kewajiban moral, tapi kenyataannya, kau malah memojokkan seorang murid dan langsung menggunakan kekuatan sihir." Lalu ia mengarah pedangnya lurus ke depan, gelombang sihir menggelegar, Franz langsung terpukul mundur, tubuhnya menghantam dinding keras di belakang dengan keras, batu dan debu berhamburan. Dalam keadaan kesakitan, Franz bergumam dengan napas terputus-putus, "Sial, dia mendorongku hanya dengan kekuatan sihir. Dia luar biasa." Wajahnya mulai pucat. "Kalau seperti ini, aku nggak akan bisa membawa pedang pengabdian itu. Aku harus menghubungi konstelasi," pikirnya panik. Tiba-tiba, suara tajam menyela dari sistemnya. "Raja para kesatria, hei, bajingan gila." Mata Franz langsung membelalak. Apa?" gumamnya. Rasa terkejut dan kebingungan menghantam pikirannya sekaligus. Pada saat itu, Franz bertanya lewat sistem konstelasinya, "Apa maksudnya?" Suaranya terdengar waspada, namun tak dijawab. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk berkata pelan tapi tajam, "Kurasa mereka menemukannya." Seketika itu juga, tubuh Kim Jo-yuk melesat maju, lututnya menghantam ke arah Franz dengan kecepatan luar biasa. Franz buru-buru menghindar ke samping, dan suara keras terdengar ketika dinding di belakangnya retak besar hanya karena satu tendangan. Kim Jo-yuk berdiri santai, lalu berkata, "Jangan terus-terusan menghindar, jangan juga membuang-buang waktuku." Dalam hati, Franz mulai dilanda rasa takut. Sulit dipercaya, dia bisa menghancurkan dinding itu hanya dengan lutut. Kalau aku sampai kena, bisa tamat riwayatku. Namun, dia mencoba bertahan dan bertanya dengan nada tegang, "Apa maksudnya mereka berhasil menemukannya?" Kim Jo-yuk menjawab datar, "Entahlah, kalau bisa, aku juga mau cerita semuanya secara detail." Dia mengangkat pedangnya lagi, matanya menyeringai tajam. "Tapi, enggak ada yang perlu kukatakan pada berdebah seperti kamu." Pedangnya langsung menyambar ke arah Franz. Dengan cepat Franz menangkis, tapi tetap terdorong mundur beberapa langkah, berat menahan tekanan itu. Dia bergumam dalam hati, "Yang bisa kulakukan sekarang cuma memblokir serangannya, aku bahkan gak bisa membalas dengan tepat. Kupikir, kalau aku bisa meminjam kekuatan sihir dari konstelasi, aku bisa melawannya, tapi sampai sekarang, belum ada jawaban lagi sejak notifikasi terakhir di Windows. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Sementara itu, di ruang konstelasi, kepala Raja para Kesatria sudah ditekan kuat-kuat ke lantai oleh salah satu murid Kim Jo-yuk, tak bisa melawan, aura tekanan memenuhi ruangan itu. Beberapa saat sebelum kejadian itu, suasana di ruang konstelasi sempat hening saat Balwang berkata dengan wajah bingung, "Guru memerintahkan kita untuk menghajar konstelasi bernama Raja para Kesatria, apa dia enggak termasuk salah satu bedebah yang udah kita habisi sebelumnya?" Bin Mas langsung menoleh, "Raja para Kesatria?" "Iya," jawab Balwang, sedikit ragu. Bin Mas mengangguk pelan, lalu berkata lagi, "Sepertinya dia bukan salah satu dari yang sudah kita tangani." Lalu Balwang bertanya lagi, "Apa Anda mengenal konstelasi itu?" Bin Mas menarik napas dalam dan menjawab, "Iya, dia itu konstelasi pelindung keluarga Rodomuller di Jerman. Di kehidupan sebelumnya, dia berhasil jadi konstelasi, lalu tinggal di relik suci berbentuk pedang. Sampai sekarang, Raja para Kesatria itu masih menganggap para pengguna pedang itu sebagai bawahannya." Balwang mengernyitkan dahi, terkejut dengan pengetahuan Bin Mas tentang konstelasi di Eropa. "Astaga, ternyata Anda tahu lebih banyak dari yang saya kira," ujarnya. Bin Mas hanya mengangguk santai, seolah sudah biasa dengan informasi semacam itu. "Meskipun saya enggak pernah terlibat langsung dengan mereka, saya tahu banyak tentang konstelasi terkenal yang aktif di Eropa," jawabnya. Ia menatap sekeliling, seolah mencari sesuatu yang lain untuk dibicarakan. Kalau dipikir-pikir, ada seorang pria bernama Franz yang menjadi bawahan dari konstelasi itu. Dia datang beberapa waktu lalu dan bilang akan membentuk asosiasi yang dipimpin oleh konstelasinya. Dia juga sempat mengajak saya untuk bergabung. Balwang mengangguk, menyimak dengan saksama. "Jadi kenapa kita jauh-jauh ke sini dan membahas orang itu?" Bin Mas mengangkat bahu, tidak terlalu peduli. "Ya, saya hanya ingat karena dia juga menyebut soal ini." Namun, Balwang tidak langsung menjawab, melainkan berkata, "Ini perintah guru. Kita diperintahkan untuk menghajar konstelasi Raja para Kesatria. Semua yang ada di sini diminta untuk berkumpul." Bin Mas menatapnya sejenak, sebelum akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita berpindah ke dunia imajiner lain." Mereka segera bergerak, dan dalam sekejap, mereka berpindah ke dunia imajiner yang lain, ruangan yang lebih familiar bagi mereka, tempat di mana mereka bisa berbicara lebih bebas. Begitu mereka tiba, Tu Gui yang sudah menunggu di sana segera menyapa. "Saya mengerti," kata Tu Gui sambil mengangguk. Mereka semua mulai berbicara dan menyusun rencana untuk langkah selanjutnya, bertemu dengan rekan-rekan perguruan yang lain. Diskusi mereka berlanjut dengan serius. Sementara itu, di area luas tempat suci pasukan kesatria, suasana ruang pertemuan memanas. Meja-meja besar yang melingkar menjadi tempat para perwakilan keluarga besar Eropa saling bertatap tajam. Salah satu pria berambut biru menghentakkan tangannya ke meja, wajahnya penuh amarah. "Aku sudah bilang, aku nggak mau bekerja sama dengan berdebah ini," serunya sambil melirik tajam pria botak di seberangnya. Pria botak itu tak tinggal diam,
bangkit dari kursinya dan membalas, "Aku pun sama, kalau tahu kau juga bergabung, aku gak akan menginjakan kaki ke tempat ini." Amarah masa lalu ikut mencuat ke permukaan, si rambut biru menggeram, "Seandainya saja kau mengirimkan senjata tepat waktu itu, keluargaku pasti masih hidup." Tapi si botak membalas cepat, nadanya tak kalah sengit, "Jangan salahkan aku, kalau kau gak mengkhianatiku waktu itu, senjata itu pasti terkirim tanpa masalah." Perdebatan makin memanas, beberapa perwakilan lain mulai resah, namun tak berani ikut campur. "Jangan pakai alasan masa lalu untuk membenarkan keputusanmu sekarang." Pria botak mendesis, "Aku bergabung karena tidak tahu kau ada di sini." Tiba-tiba salah satu berpakaiannya kesatria berkata, "Cukup, apa kalian tidak bisa tenang? Kita berada di hadapan raja." Tapi si rambut biru menimpali sinis, "Kau suka main raja-rajaan? Apa menurutmu kami datang ke sini untuk jadi prajurit kesatria seperti kalian?" Si botak mengangguk mendukung, "Benar, kami berkumpul karena butuh asosiasi, bukan jadi bawahan kalian." Untuk sesaat, raja para kesatria hanya terdiam, tapi lalu, dengan satu kata penuh tekanan, dia berkata, "Berisik." Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ruangan itu, batu-batu dari lantai beterbangan, menghantam tembok dan meja pertemuan, asap tebal memenuhi udara saat para kontraktor dan keluarga besar Eropa berusaha berdiri tegak. Dari balik kepulan asap, suara keras menggema, dasar para bedebah," seru seorang pemuda dengan suara penuh amarah. Murid Kim Jo-yuk muncul dengan tatapan membara, "Berani-beraninya kalian melawan guruku?" Salah satu pria di dalam ruangan mengerutkan alis, "Siapa bedebah ini?" Yang lain ikut menyahut cepat, "Tunggu, merah, seragam itu, jangan-jangan fanatik klan Dewa Bela Diri," teriak yang lain panik, "Pembantai." Belum sempat mereka bergerak, murid Kim Jo-yuk itu melesat ke depan. Sekejap kemudian, wajah salah satu wanita berbicara tadi sudah digenggam erat dengan satu tangan, dijepit begitu kuat hingga tubuhnya terangkat, tanpa ampun. Dia menghantamkannya ke dinding, beberapa kali, hingga dinding itu retak dan akhirnya runtuh sebagian. Suara hantaman begitu keras, membuat yang lain membeku ketakutan. Pemuda itu berdiri tegak, lalu menatap lurus ke pemimpin tertinggi pertemuan. "Apakah kau raja para kesatria?" tanyanya dengan dingin. Sang raja menatapnya tajam, namun menjawab tegas, "Benar." Sekejap kemudian, pemuda itu mengarahkan tinjunya dan menghantam keras ke arah raja tersebut. "Kalau begitu, kenapa kau enggak bisa mengatur para kontraktormu dengan benar?" Tinju itu menghantam tubuh sang raja begitu kuat hingga dia terhempas ke tanah, berguling dengan rangan kesakitan. Ruangan hening, tak ada yang berani bergerak, ketegangan memuncak, dan semua mata kini tertuju pada satu orang, murid Kim Jo-yuk yang berdiri seperti badai, siap menyapu siapapun yang menghalangi. Sementara itu, di balik menara yang menjulang tinggi, para murid Kim Jo-yuk berdiri mengamati bangunan megah di depan mereka. Aura kekaguman jelas terpancar dari wajah mereka. Balwang menggeleng pelan dan bergumam, "Mengejutkan, aku nggak pernah ngangka ada bangunan sebesar ini di area luas." Bin Mas mengangguk setuju, "Pantas aja mereka nggak kelihatan waktu kita sibuk menyerang konstelasi lain, mungkin mereka bersembunyi di sini, dan bersatu." Tugui menambahkan sambil menatap struktur bangunan dengan tajam, "Menurutku, bangunan ini diciptakan dengan metode yang mirip dengan pembentukan klan Dewa Bela Diri. Ukurannya terlalu besar untuk dibangun satu orang, pasti ada beberapa pihak yang berkontribusi." Lalu dia melihat ke arah pintu masuk dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan kita akan masuk? Saje pasti sendirian di dalam." Balwang menjawab dengan nada tenang tapi penuh waspada, "Saje itu, masih dalam kondisi menggebu-gebu, lebih baik kita masuk setelah dia sedikit tenang. Aku kadang bingung, kenapa guru malah ngasih nama Balwang padaku, bukannya ke dia, jelas-jelas dia jauh lebih gila." Bin Mas tertawa kecil, "Benarkah? Tapi, kurasa suara ribut-ributnya udah agak berkurang. Ayo, kita masuk juga." Tanpa ragu, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Sesampainya di dalam, mereka mendapati Saje sedang berdiri dengan wajah serius, menatap mereka. "Ah, kalian sudah datang," katanya tenang, "sebagian besar sudah kubereskan, tapi aku masih ingin dengar langsung." Dia pun mengangkat tangannya dan menahan kepala raja para kesatria yang sudah tergeletak di lantai, lemah tak berdaya. "Kenapa, kau memerintahkan kontraktor untuk merampas benang pengabdian?" Para anggota asosiasi raja para kesatria saling berpandangan dengan tatapan waspada. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tinggi, "Apa para fanatik klan Dewa Bela Diri maupun kalian semua sudah berkumpul dan membentuk asosiasi sekarang?" Belum sempat suasana mereda, tiba-tiba Bin Mas pun masuk ke ruangan dengan aura garang dan berkata dengan datar, "Rupanya masih ada berdebah yang tersisa di sini." Tugui segera melangkah ke depan dan berkata tegas, "Aku tahu kalian berdua bukan kesatria, tapi kalian akan dapat masalah kalau terus mengganggu kami." Para anggota asosiasi pun langsung menegang, tapi kemudian mengalah dan berkata singkat, "Ah, baiklah." Sementara itu, Raja Kesatria yang masih tersungkur di lantai mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ia bertanya, "Sebentar, apa maksudnya merampas? Bukankah kalian datang ke sini untuk menghancurkan asosiasi ini?" Balwang menyipitkan matanya dan menjawab tajam, "Itu juga benar. Tapi aku dengar kau yang memerintahkan kontraktormu untuk mencari dan merebut pedang itu."
Raja Kesatria mengangguk perlahan, benar, aku memang menyuruh mereka untuk menemukannya. Saje pun maju selangkah sambil menyeringai dingin, tapi sekarang kontraktormu bertindak seolah-olah mereka bisa mengambil Hongak sesuka hati, konyol sekali, kalian bertingkah seolah-olah pedang itu milik kalian. Raja Kesatria mendelik, Hongak, rupanya itu nama pedang pengabdian itu, tapi, merampas, aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Saje langsung mendekat dan bertanya tajam, lalu kenapa kontraktormu bertindak seperti itu? Dia sangat yakin akan mendapatkan pedang itu, bahkan menantang Dewa Beladiri untuk duel. Di sisi lain, di tengah situasi yang tegang, Kim Jo-yuk dengan cepat menghantam tubuh Franz dengan lututnya, membuat tubuhnya terhantam keras ke tanah. Franz merintih kesakitan, tubuhnya terasa lelah dan tak berdaya. Dalam hati, dia bergumam dengan penuh kebingungan dan frustrasi, sialan, tidak ada jawaban dari konstelasi. Bahkan sebelum respon dari konstelasi bisa terputus, tiba-tiba saja kata-kata makian itu keluar. Padahal, kata-kata semacam itu sangat tidak cocok untuk konstelasi yang seharusnya berjiwa serius. Beberapa detik kemudian, sistem terdengar di latar belakang, dan dalam kebingungannya, Franz kembali bergumam, konstelasi. Lalu, sistem berkata dengan nada yang penuh amarah, Raja para Kesatria menjadi marah dan berkata, kapan aku menyuruhmu untuk merampas pedang pengabdian? Aku sudah menyuruhmu untuk melakukannya dengan sopan. Relakan pedang pengabdian itu dan hunjamkan kepalamu ke lantai. Franz semakin bingung dan terkejut. Apa? Sistem melanjutkan lagi dengan penuh amarah. Relakan pedang pengabdian itu dan hantamkan kepalamu ke lantai. Suara sistem terdengar semakin keras dan memerintah, tutup mulutmu, minta maaf, dan hantamkan saja kepalamu ke lantai. Terperanjat dengan perintah itu, Franz tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam keadaan bingung dan marah, dia pun menundukkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf, sebelum akhirnya menghantamkan kepalanya ke lantai dengan keras. Kim Jo-yuk, yang telah menyaksikan kejadian ini, menatap Franz dengan tajam. Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan dengan nada serius. Tiba-tiba sekali, apa konstelasi yang menyuruhmu? Lalu Franz berkata dengan suara pelan, itu, iya. Kim Jo-yuk langsung menghela napas panjang, lalu berkata dengan kesal, kau membuatku pusing, kau bahkan menghujamkan kepalamu ke lantai tanpa tahu kenapa. Dia menggeleng pelan, lalu menambahkan, sudahlah, awalnya aku ingin menghajarmu habis-habisan, tapi aku jadi kehilangan semangat, bangunlah. Franz pun bangkit perlahan dan berkata dengan ragu, terima kasih. Tapi belum sempat lega, Kim Jo-yuk langsung berkata lagi, sebagai gantinya, biarkan aku memukulmu sekali saja. Franz mengernyit, bingung, apa? Kim Jo-yuk memandangnya datar, mau bagaimanapun, kalau para berdebat bodoh sepertimu terus-menerus ngajak ribut, itu menjengkelkan, jadi, kau harus dapat satu pukulan keras. Ia mulai mengepalkan tinjunya, lalu melanjutkan, dan aku sendiri yang akan menghabisi semua berdebat yang turun nanti. Franz panik, melangkah mundur, itu, saya bisa menyampaikannya dengan baik lewat kata-kata, kok. Kim Jo-yuk langsung membalas, nggak bisa, karena aku sangat marah. Dan tanpa basa-basi, ia menghantamkan tinjunya tepat ke tubuh Franz, membuatnya terpental ke belakang sambil meringis kesakitan. Setelah itu, Kim Jo-yuk menoleh ke belakang dan berkata, Black Cat. Dari arah belakang, Black Cat menjawab, ya, Kim Jo-yuk memberi perintah, kirim berdebat sialan itu ke tempat tinggalnya, biar aku sendiri yang memeriksa pedang pengabdian itu. Black Cat mengangguk, baik. Beberapa saat kemudian, Kim Jo-yuk berdiri di hadapan pedang pengabdian, tatapannya tajam, tapi dalam hatinya ia bergumam, energi sihirnya mengalir kembali, kurasa sekarang aku tahu siapa yang ada di dalam pedang ini. Perlahan, ia menggenggam pedang itu, tiba-tiba, tubuhnya menghilang dari tempat semula, dan dalam sekejap, ia muncul di ruang imajiner. Di sana, cahaya magis menyelimuti sekeliling, dan di hadapannya berlutut seorang pria, muridnya. Begitu melihat Kim Jo-yuk, murid itu langsung menundukkan kepalanya dan menghantamkannya ke tanah. Guru, akhirnya saya bisa menghadap guru setelah sekian lama. Kim Jo-yuk melihatnya dan berkata santai, apa kau masih punya kebiasaan membenturkan kepala ke tanah seperti dulu? Kepalamu berdarah, bersihkan dulu. Murid itu buru-buru menjawab, baik, sambil mengusap darah di dahinya. Lalu, Kim Jo-yuk berdiri diam sejenak, dan dalam hati ia bergumam, gawat, benar saja, dia bahkan gak ingat nama aslinya karena dia udah jadi konstelasi. Rasanya canggung kalau aku panggil pakai nama panggilan, tapi ya, bisa-bisanya dulu aku kasih dia julukan si bedebah, tapi ya, dia memang pantas dipanggil begitu sih. Muridnya menatap Kim Jo-yuk sambil tersenyum kecil lalu berkata, apa guru mengkhawatirkan soal panggilan saya? Saya tidak masalah meski guru tetap memanggil saya si bedebah seperti dulu, atau, saya punya nama lain sekarang, Do Saljo, sebagai konstelasi. Kim Jo-yuk mengangkat alis, lalu menjawab dengan nada santai, aku akan tetap panggil kau si bedebah saja, bangunlah. Setelah muridnya berdiri, Kim Jo-yuk menatapnya dalam dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau memilih pedang sebagai relik sucimu? Bukankah biasanya kau bertarung dengan tangan kosong? Si bedebah pun menjawab, maksud guru itu, Hongah, dia tertawa kecil. Guru sendiri sering pakai pedang, kan? Karena itu saya memilih masuk ke dalam Hongah, pedang yang saya jarah waktu masih hidup.
Kim Jo-yuk tersenyum tipis dan berkata, aku juga sudah menemukan pedang suci, mungkin akan kucoba saat aku benar-benar bisa mengendalikannya. Lalu dia melirik muridnya dan menambahkan, terima kasih. Muridnya pun mulai gemetar, air matanya turun perlahan. Dengan suara yang berat dan penuh emosi, ia berkata, saya yang lebih berterima kasih, guru. Kim Jo-yuk berdiri diam, menatap muridnya yang kini sudah menjadi konstelasi, lalu pikirannya perlahan melayang ke masa 300 tahun yang lalu. Waktu itu, di depan gerbang perguruannya yang sederhana, berdiri seorang bocah kecil dengan wajah penuh luka dan memar, matanya penuh kemarahan, tapi juga ketakutan yang tertahan. Kim Jo-yuk yang waktu berkata dengan nada datar, ada apa, bocah? Bocah itu menggertakkan giginya, suaranya serak namun tegas, aku mohon, tolong ajari aku bela diri, supaya aku bisa balas dendam ke para bajingan yang memukuliku. Pada saat itu, Balwang pun keluar dan berkata kepada Kim Jo-yuk, Anu, guru, maksud saya, makanan telah siap. Namun langkahnya terhenti ketika melihat kejadian di luar. Seorang anak kecil dengan wajah babak belur sedang berbicara dengan gurunya. Lalu tiba-tiba Bin Mas ikut keluar dari belakang dan berkata, Samai, apa yang kau lakukan? Makanannya sudah siap, kenapa kau enggak memanggil guru? Balwang pun menjawab sambil menunjuk ke arah anak itu. Itu, ada seorang anak kecil yang mendatangi guru. Bin Mas menatap ke depan, matanya menyipit, anak kecil. Sementara itu, Kim Jo-yuk tetap berdiri di depan bocah itu, dan berkata, aku enggak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau memintaku untuk mengajarimu bela diri, aku enggak punya waktu untuk itu. Bocah itu menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Hah, kenapa? Ia menunjuk papan kayu di atas gerbang perguruan. Lantas apa maksudnya papan tanda itu? Bukankah ini adalah perguruan bela diri? Kim Jo-yuk hanya mendengus ringan lalu menjawab, bukan, itu milik murid-muridku. Tentu saja, aku ingin mengelola perguruan bela diri suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, menerima murid itu terlalu merepotkan. Bocah itu menunduk sesaat, kemudian mengangkat kepalanya dengan ekspresi getir. Enggak mungkin, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Dengan mengepalkan tinjunya ia berkata, aku sudah mendatangi berbagai perguruan bela diri demi bisa belajar, tapi enggak ada yang mau berurusan denganku karena penampilanku, ini satu-satunya tempat yang membukakan pintu untukku. Kim Jo-yuk mengusap tengkuknya, lalu berkata dengan nada malas. Yah, itu karena saat ini aku memang sedang senggang, belum menerima permintaan berburu atau pengamanan. Namun, tiba-tiba bocah itu langsung berlutut di tanah dan berseru. Aku mohon, tolong ajari aku bela diri. Tanpa ragu, ia membenturkan kepalanya ke tanah, keras, darah mulai menetes dari dahinya. Aku mohon, tolong ajari aku. Kim Jo-yuk pun melangkah cepat ke arahnya dan berseru. Hei, lalu Kim Jo-yuk berkata dengan nada datar. Baiklah, aku akan mengajarimu, tapi berhenti membenturkan kepalamu. Bocah itu pun langsung mengangkat wajahnya yang sudah memar dan berdarah, lalu tersenyum lebar. Benarkah? Terima kasih, guru. Di belakang mereka, Balwang yang sedari tadi memperhatikan langsung bergumam. Rupanya guru bisa luluh kalau kita memohon sambil membenturkan kepala ke tanah seperti itu. Saya mau coba juga. Tapi langsung saja Bin Mas menyikutnya dan berkata ketus. Apakah kau sudah gila? Sementara itu, Kim Jo-yuk melipat tangan dan menatap bocah kecil itu dengan pandangan mengamati, lalu menghela napas. Waktu itu juga ada anak kecil yang datang menantangku duel. Katanya ingin membuat teknik pedang. Sekarang anak kecil datang lagi, tapi minta diajari bela diri. Dia mengangkat bahunya pelan, padahal itu bukan hal yang bisa diajarkan dalam 1 atau 2 hari. Tapi, setidaknya aku bisa menunjukkan sedikit secara kasar. Lalu Kim Jo-yuk bertanya dengan tajam, sekarang katakan, apa kau tahu di mana para berdebah yang memukulmu tadi? Bocah itu mengangguk cepat, matanya kembali menyala dengan semangat. Ah, iya, aku tahu, guru. Kim Jo-yuk mengangguk sekali, lalu berkata, kalau begitu, pantu aku ke sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun mendatangi 3 pemuda yang sedang berdiri dan menatap sebuah kantong yang tampaknya penuh dengan koin emas. Salah satu pemuda membuka kantong itu dan berkata dengan antusias. Penuh sekali, rekannya yang lain menjawab, benar, padahal bocah itu kelihatan seperti pengemis. Tapi siapa sangka dia punya uang sebanyak ini, dia membawa kantong ini dengan sangat hati-hati. Beruntung sekali kita berhasil merebutnya. Pemuda yang lain menambahkan, kalau punya uang sebanyak itu, dia seharusnya berbagi sedikit kepada kakak-kakaknya yang kesusahan seperti kita. Temannya yang pertama mengangguk setuju, lalu berkata, apalagi, dia memang melawan dengan sangat keras. Bukankah kita sudah memukulnya dengan beberapa pukulan? Rekannya yang lain menyeringai, benar, rasanya dia memang pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Kim Jo-yuk dan bocah itu muncul dari kejauhan. Kim Jo-yuk memandang tajam para pemuda tersebut, lalu bertanya, mereka orangnya? Bocah itu mengangguk cepat, iya, guru, mereka yang memukulku. Kim Jo-yuk mengamati mereka sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kantong yang mereka pegang itu? Bocah itu menjawab dengan suara penuh kebanggaan, itu semua uangku, uang yang kukumpulkan dengan bekerja sebagai pesuruh. Pemuda yang memegang kantong emas itu menyadari siapa yang datang dan terkejut. Wah,
Dia bocah yang kita pukuli, apa dia bawa orang dewasa karena kesal pada kita? Bocah itu menatap mereka dengan penuh kemarahan, lalu berkata dengan lantang. Kalian para pengecut, beramai-ramai menyerang dan mencuri uangku, apa kalian gak malu padahal lebih tua dariku? Pemuda itu menyeringai dan berkata, dasar bocah ini. Salah satu rekannya yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba berbisik. Sebentar, paman yang di sebelah anak itu tampaknya gak asing. Aku ingat, itu master seni bela diri dari klan Dewa Bela Diri. Rekannya yang lain mendengarnya dan berkata, aku juga pernah mendengarnya, itu klan yang ada di sekitar sini, kan? Lalu rekannya menatap Kim Jo-yuk dan melanjutkan dengan nada meremehkan. Ada papan tergantung, tapi katanya perguruan itu nggak menerima murid. Anehnya, dia malah punya beberapa murid perempuan, dan semuanya, ya, nggak ada yang kelihatan normal, usianya juga masih muda-muda semua. Ku dengar dia kuat sih, tapi kayaknya itu cuma rumor. Temannya menimpali, kalau begitu, dia cuma berdebat sepele. Lalu sambil melirik Kim Jo-yuk, dia berkata lagi, Paman, kau bisa lihat dari pakaian kami kan? Kami bahkan sampai mencuri demi bertahan hidup. Jadi lepaskan saja kami, remaja yang sedang tumbuh. Bukankah itu tugas orang dewasa? Kim Jo-yuk pun menyeringai dingin, itu kalau kalian remaja yang jujur. Waktu aku seumuran kalian, aku juga miskin, benar-benar miskin. Tapi aku bisa bertahan hidup dengan kerja keras, jadi pesuruh, bantu tani, nebang kayu, bahkan berburu. Pokoknya apapun yang bisa kulakukan. Dia menatap tajam para pemuda itu lalu melanjutkan. Tapi kalian malah menindas yang lebih lemah dan mencuri dari mereka. Jujur aja, aku juga pernah ingin ambil jalan pintas, merampok orang lain. Tapi waktu itu aku nggak jadi, karena aku takut semua kerja keras yang kulalui jadi sia-sia. Lalu dengan suara lebih tegas, dia berkata, sekarang begini, kalau kalian setuju dengan apa yang baru saja aku katakan dan bersedia mengembalikan uang itu, aku akan membiarkan kalian pergi. Tapi kalau kalian tetap keras kepala, aku akan memberi kalian pelajaran, satu persatu. Seketika, rekan yang berada di belakang ketiga pemuda itu mundur perlahan dan berkata, aku nggak mau ikut-ikutan. Kedua rekannya tampak bingung dengan reaksinya. Tiba-tiba, rekan yang mundur itu langsung berlari menjauh, takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Kim Jo-yuk menatap ke arah mereka yang lari, dan dengan nada kesal berkata, bedeba itu pengecut sekali. Lalu, dia beralih menghadap bocah yang ada di sampingnya dan berkata, hei, bocah, perhatikan baik-baik, seperti apa seni bela diri yang sesungguhnya. Bocah itu melihat dengan penuh perhatian, namun salah satu remaja yang masih ada di sana tiba-tiba berkata dengan sombong, berhenti berlagak sombong. Dengan gerakan cepat, Kim Jo-yuk langsung menyerang. Remaja itu berputar, mencoba menghindar, namun Kim Jo-yuk dengan mudah meninju tubuhnya dan membuatnya terlempar ke belakang. Remaja itu terjatuh, kesakitan. Kim Jo-yuk kemudian menoleh ke remaja lainnya dan berkata, kenapa melihat ke tempat lain? Seketika, dia melancarkan serangan lagi. Remaja itu juga terkena serangan dari Kim Jo-yuk, menghantam dinding di belakangnya dengan keras dan terkapar. Kim Jo-yuk berdiri dengan tenang, memandang bocah itu, yang kutunjukkan hanya sampai batas tertentu, tapi inilah seni bela diri yang sebenarnya, cara efektif mengalahkan lawan dengan sedikit kekuatan. Bocah itu menatapnya dengan kagum dan berkata, luar biasa seni bela diri ini, dan juga, paman, yang menggunakan bela diri dengan mudah. Kemudian bocah itu menunduk dengan hormat dan berkata, meskipun aku nggak perlu membalaskan dendamku lagi, aku ingin minta tolong, terimalah aku menjadi muridmu. Mohon terima saya sebagai murid, guru. Kim Jo-yuk terdiam sejenak, berpikir, lalu dengan senyum tipis, dia berkata, padahal aku belum mengajarimu dengan semestinya, tapi aku sudah menjadi gurumu. Oke, kedepannya kau adalah muridku. Setelah Kim Jo-yuk kembali dari dunia imajiner, ia memegang pedang itu sambil bergumam, dasar bocah lucu, hanya karena aku menggunakan pedang. Dia juga memilih pedang sebagai relik sucinya. Ia melirik pedang di tangannya dan berkata lagi, aku sudah punya village sword, jadi enggak ada masalah, akan kugunakan sesuai kebutuhan saja. Tiba-tiba dari belakang muncul Black Cat dan berkata, Jo-yuk, saya sudah memulangkan Franz ke Jerman. Kim Jo-yuk menoleh sedikit dan menjawab, oke, nggak ada masalah kan? Black Cat mengangguk, semuanya baik-baik saja dalam perjalanan. Tapi begitu tiba, tampaknya konstelasi pelindung sudah mengambil kembali kekuasaannya. Jo-yuk bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana dengan nasib Hosted Knight yang dia pimpin? Black Cat menjawab, mungkin tetap dipertahankan, soalnya, Raja para Kesatria, yang jadi panutan para Kesatria, sudah tunduk kepada murid Anda. Mulai sekarang, Anda nggak akan kesulitan memperkerjakan Hosted Knight sebagai kaki tangan. Jo-yuk pun mengangguk pelan, baiklah, aku mengerti. Dalam suasana sunyi dan penuh tekanan itu, Kim Jo-hyuk bergumam dalam hati, kalau begitu, murid yang tersisa sekarang tinggal satu orang. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah ruangan yang diterangi cahaya remang, dua sosok berdiri menghadap sebuah tahta. Sosok di atas tahta itu tidak terlihat jelas, wajahnya tersembunyi di balik tirai tipis yang menggantung, menciptakan aura misterius yang kuat. Dari balik tirai, suara berat terdengar, tenang tapi tajam, apa yang terjadi dengan mereka yang diturunkan? Salah satu dari dua orang itu, seorang pria berambut merah,
menunduk sedikit dan menjawab dengan nada serius, sekitar setengahnya masih tersisa, tapi jumlahnya terus berkurang. Tampaknya benar bahwa level mereka telah meningkat, terlebih lagi, mereka yang namanya sudah tertulis di lantai 2. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih berat. Namun, hal yang paling saya khawatirkan adalah, mereka yang seharusnya kembali membawa nama, mereka belum kembali. Sementara itu, pria berambut putih yang berdiri di sampingnya tampak tenggelam dalam pikirannya. Ia mengingat percakapan sebelumnya dengan mercusuar. Dengan nada pelan, ia bergumam, karena kita sudah sepakat, akan kuberitahu sedikit. Aku menutup mata pemilik labirin. Pria berambut putih langsung menoleh, bingung, apa maksudmu? Mercusuar menjawab santai, sekarang pemilik labirin nggak bisa melihat labirin secara detail, kan? Dia cuma bisa melihat sekilas lewat objek yang ada di sana, atau lebih seringnya cuma mendengar cerita dari kalian. Pria berambut putih mengangguk pelan, awalnya memang ada konstelasi yang menyampaikan informasi soal labirin, tapi sekarang sudah nggak ada. Karena nama konstelasi itu diturunkan sebagai perantara bencana, kan? Sahut mercusuar, tenang tapi dalam. Pria itu menatapnya tajam, bagaimana aku bisa tahu hal seperti itu? Mercusuar hanya tersenyum tipis, nanti juga aku akan jelaskan. Tapi alasanku menutup mata pemilik labirin itu sederhana. Nama-nama menara kehancuran lantai 2 yang turun akan dihabisi, sekaligus. Pria berambut putih terkejut, menghabisi mereka sekaligus, kau kirim pasukan kontraktor elit? Mercusuar tertawa kecil, lalu menjawab, kau salah paham, cuma satu orang. Pria itu makin terkejut, apa? Mercusuar melanjutkan, pokoknya, aku nggak mau ini ketahuan. Kalau terlalu banyak nama yang hilang sekaligus, konstelasi tingkat atas bisa muncul sembarangan, jadi aku akan menghapus mereka, perlahan. Lalu, pria berambut putih menatap mercusuar dengan curiga dan berkata, rupanya begitu, tapi kenapa kau memberitahuku sedetail ini? Mercusuar menjawab dengan tenang, ada dua alasan. Pertama, karena kau juga punya antipati terhadap pemilik labirin. Dia lalu melanjutkan, dan yang kedua, karena satu-satunya orang yang tahu identitas aslimu adalah orang yang kusebutkan tadi. Aku beritahu ini lebih dulu, supaya kau bisa bantu dia di masa depan. Gimana ya bilangnya? Kurasa dia akan jadi rekanmu. Pria berambut putih langsung menepis ucapannya, jangan bicara omong kosong, ini beda dengan yang kau bilang sebelumnya tentang menutup mata terhadap semuanya. Mercusuar hanya mengangkat tangan, seolah menyerah. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti membuatmu kesal. Tapi, aku masih punya satu permintaan terakhir. Kembali ke masa sekarang, di dalam ruang tahta, pemilik labirin duduk tenang tapi raut wajahnya terlihat tak puas. Ini aneh, katanya pelan, saat konstelasi lenyap, mereka seharusnya kembali beserta nama mereka. Tapi aku tidak merasakan apapun, tidak ada perubahan. Pria berambut merah yang berdiri di depannya menatap bingung, apa? Sementara itu, pria berambut putih yang juga di ruangan itu hanya bergumam dalam hati, mungkin pemilik labirin akan terus bingung karena nama-nama mereka tak bisa dikumpulkan kembali, karena kami yang langsung menyerap nama-nama konstelasi itu. Dan saat itu juga, dia kembali mengingat kata-kata mercusuar, tolong tutupi hal ini dengan baik. Pria berambut putih itu menjawab dengan tenang pada pemilik labirin, mungkin mereka hanya tersesat sesaat, bukankah hal seperti itu pernah terjadi beberapa kali di masa lalu, saat naik dari labirin ke sini, ada kalanya konstelasi tersesat dan butuh waktu lama untuk kembali. Pemilik labirin pun mengangguk pelan, kau benar, kalau aku sendiri yang turun tangan, mungkin sudah ketemu dari tadi, tapi, ya, seiring waktu, mereka akan kembali juga, aku seharusnya nggak perlu terlalu khawatir. Dia pun melanjutkan, baiklah, aku akan menunda penurunan lantai 3, kalian boleh pergi. Mereka berdua membungkuk sedikit dan menjawab bersamaan, baik. Dalam perjalanan keluar dari ruangan itu, pria berambut merah menoleh dan berkata, kau cukup mengejutkan, biasanya kau pendiam, tapi tadi tiba-tiba berani banget mengungkapkan pendapatmu. Pria berambut putih hanya menjawab santai, apanya yang mengejutkan, aku cuma menjawab pertanyaan pemilik labirin dengan caraku sendiri, itu saja. Saat pria berambut putih itu berjalan santai menuju bola dunia di depannya, ucapannya yang terakhir masih membekas di kepala si rambut merah, aku akan mampir ke pusat reinkarnasi untuk memeriksa buah, jangan marah dan lakukan saja pekerjaanmu. Pria berambut merah hanya berdiri di tempat, mendengus kesal, sialan. Tanpa menoleh ke belakang, pria berambut putih meletakkan tangannya di samping bola dunia, seketika, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, dia berpindah ke tempat lain, sebuah dunia sunyi yang dipenuhi udara tenang. Di sana berdiri pohon, tinggi menjulang, tapi anehnya tak memiliki satu daun pun, hanya buah-buah berwarna ungu yang menggantung di cabangnya, tampak berat dan matang. Dia pun mendongak pelan, menatap buah-buah itu dengan tatapan serius, seakan sedang menilai sesuatu yang sangat penting. Beberapa hari kemudian, di ruangan Jim Valhalla, Kim Jo-yuk berkata, aku memang pernah bilang akan membantu kalian, tapi aku nggak menyangka kalian akan datang berbarengan. Dia melihat Black Cat, Adelia, dan Logan yang sudah di hadapannya. Logan langsung angkat bicara, suaranya mantap tapi penuh harap, saya datang ke sini karena terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda akan mengajari saya lagi bagaimana cara menggunakan tinju.
Tak lama kemudian, Black Cat menyusul, suaranya tenang namun tajam, "Saya juga datang karena saya ingat Anda bilang akan mengamati kuda-kuda tebasan ruang milik saya." Adelia pun menambahkan, matanya menatap langsung ke arah Joyuk, "Alasan saya juga sama, saya melihat Anda menggunakan kemampuan peracunan milik konstelasi pelindung selama pertandingan dunia, dan saya ingin mempelajarinya." Kim Joyuk memandangi mereka satu persatu, ada jeda sebentar sebelum ia menanggapi dengan anggukan ringan. "Baiklah," katanya pelan, "aku punya waktu luang hari ini, ikutlah bersamaku." Dengan langkah mantap, ia berbalik menuju pintu lain di sisi gym. "Ayo kita ke ruang latihan bertanding," lanjutnya sambil berjalan. Sementara itu, dari belakang, Seona mengamati dengan penasaran. "Sebenarnya siapa Kim Joyuk itu?" tanyanya, sedikit bingung. "Aku sudah pernah melihatnya, tapi 3 orang itu terus bersikap hormat padanya." Oh Seok yang berdiri di sampingnya menggelengkan kepala dengan tawa kecil. "Aku sih menyerah untuk memahami semua ini. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, dia benar-benar sangat kuat, lebih kuat dari siapapun di luar sana." Setelah mereka masuk ke dalam ruangan, Kim Joyuk langsung menghadap ketiganya. Dengan suara yang tegas dan tenang, ia berkata, "Hari ini nggak banyak yang bisa kuajarkan, jadi aku akan fokus pada hal-hal yang penting saja." Namun, sebelum mereka mulai, matanya tertuju pada Black Cat. "Black Cat," kata Kim Joyuk sambil menunjuk ke arahnya, "bukankah lebih nyaman kalau kau melepas topengmu? Kau akan cepat berkeringat dan kelelahan loh." Black Cat sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah." Tanpa banyak kata, dia membuka topengnya perlahan. "Apa nggak masalah jika seperti ini?" tanyanya dengan sedikit canggung. Kim Joyuk tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, seperti dugaanku, wajahmu memang sangat tampan." Logan yang sejak tadi diam saja, kini tidak bisa menahan diri. "Apa nggak masalah jika kau menunjukkan wajah aslimu?" tanyanya penasaran. Black Cat dengan santai menjawab, "Aku nggak masalah karena ini bukan di dalam market, Adelia juga sudah pernah melihat wajahku." Tiba-tiba, perhatian Kim Joyuk beralih ke arah Adelia yang wajahnya mulai memerah. "Adelia, ada apa denganmu?" tanyanya dengan nada sedikit menggoda. Adelia cepat-cepat menjawab, "Tidak ada apa-apa kok." Tapi dalam hati, ia bergumam, "Keputusan yang tepat untuk aku datang ke sini." Senyum tipis mulai terukir di wajahnya, meskipun ia merasa sedikit canggung. Kim Joyuk menatap Black Cat sejenak, lalu berkata dengan nada santai, "Black Cat, sepertinya kau nggak memiliki masalah fisik apapun." Black Cat mengangguk dan menjawab, "Begitu ya, tapi sepertinya fisik saya masih belum ada apa-apanya dibandingkan Anda." Kim Joyuk tersenyum tipis, "Aku memang belum pernah melihatmu melawan monster secara langsung, tapi kita sudah beberapa kali bereaksi bersamaan, kan? Dari gerakanmu, aku bisa tahu, kalau kau mengikuti rutinitas latihanku, mungkin kau bisa menyesuaikannya dengan cepat." Black Cat menjawab, agak malu, itu pujian yang berlebihan. Namun, dalam hatinya ia bergumam, "Aku sudah berlari ke sana kemari demi menghancurkan labirin dan menyingkirkan beberapa faktor. Semua agar tidak mengganggu reinkarnasi Joyuk. Sepertinya, mendengar omelan darinya malah bikin aku lebih terbantu." Kim Joyuk lalu menambahkan, "Penggunaan kemampuanmu sih nggak ada masalah, tapi penerapannya agak mengecewakan." Black Cat mengangguk jujur, "Ya, itu benar, ya." Lanjut Joyuk, "Mungkin karena konstelasimu si Balwang terlalu berbakat, dia ngejarinmu begitu saja, lewatkan banyak detail. Aku juga melakukan hal yang sama terakhir kali, jadi aku nggak bisa ngomel terlalu banyak. Tapi, kau akan kesulitan mempelajari 2 hal sekaligus, seni bela diri dan ilmu pedang. Kenapa nggak pilih salah satu aja?" Black Cat terdiam sebentar, lalu berkata mantap, "Kalau harus memilih satu, saya akan pilih ilmu pedang, soalnya saya juga sering mengubah relik suci saya jadi pedang." "Baiklah," kata Joyuk sambil mengangguk, "kalau begitu, kalau kau mau menjadikan tebasan ruang sebagai kemampuan utama, itu justru akan lebih bagus. Nanti bertandinglah denganku, kita pakai pedang kayu." Lalu Kim Joyuk menatap Adelia dan berkata pelan tapi tegas, "Adelia, kau jelas punya masalah dengan stamina." Adelia menjawab terbata-bata, "Karena saya punya kewajiban sebagai wakil kepala keluarga, jadi saya cukup sibuk." Kim Joyuk menyipitkan mata dan menanggapi, "Sudah kuduga kau akan beralasan seperti itu. Kau pasti sudah tahu karena jadi kontraktornya si bodoh. Tapi pakai kemampuan peracunan itu nggak gampang. Walaupun bisa menyebabkan kelumpuhan atau mati rasa, efek racun biasanya menyebar dalam jarak yang cukup jauh, dan kematian karena racun itu hampir mustahil tanpa kontak langsung." Adelia mengangguk, "Benar." Kim Joyuk pun bertanya, "Apa kau pernah pakai racun untuk melelehkan musuh dari jauh?" Adelia menggeleng, "Belum, saya belum pernah mencobanya." "Baiklah kalau begitu," ujar Joyuk, "targetmu sekarang adalah menguasai teknik itu. Untuk mewujudkannya, latihan fisik sangat penting, kita jadikan itu dasarnya." Dia melanjutkan dengan serius, "Tentu saja ini nggak bisa dicapai dalam 1 atau 2 hari, jadi aku akan mengajarimu rutinitas latihanku, dan kuharap kau bisa mengikutinya. Hari ini, aku akan mulai dengan mengajarkanmu seni bela diri." Adelia terkejut, "Seni bela diri?" Kim Joyuk mengangguk, "Apa kau pikir si bodoh itu langsung bisa melelehkan musuh sejak awal dia mengembangkan kemampuannya? Lihat saja relik sucinya, dia menggunakan belati sebagai senjata utama.
dan karena tubuhnya kecil, seni bela diri sangatlah penting untuk menutupi kekurangannya. Sementara itu, Bin Mas yang mendengar percakapan itu dari dalam dunia imajiner bergumam pelan, tubuh yang kecil. Kim Jo-yu pun melanjutkan pembicaraannya pada Adelia, apa ada seni bela diri yang pernah kau pelajari secara terpisah? Adelia mengangguk dan menjawab, ya, ada. Di antara kepala keluarga Ventrix sebelumnya, salah satu dari mereka pernah mencari cara untuk menggunakan kekuatan setelah Ben Mas diangkat jadi konstelasi pelindung. Waktu itu, dia bahkan sampai pergi ke dunia imajiner konstelasi dengan susah payah. Dari sanalah dia mendapatkan cara memanfaatkan kemampuan peracunan dan seni bela diri. Ia melanjutkan, seni bela diri keluarga Ventrix sekarang diturunkan dari seni bela diri yang dia pelajari saat itu. Saya dengar memang ada perbedaan dibandingkan dengan versi sekarang, tapi tentu saja saya juga mempelajarinya. Kim Jo-yu mengangguk paham, baiklah, sekarang aku mengerti, coba kalian berdua bertarung. Seketika, Logan dan Adelia langsung bersuara bersamaan, apa? Lalu Adelia, dengan wajah cemas, berkata, Jo-yu, Anda tahu sendiri kan kalau lawan saya itu Logan, dia itu peningkat 1. Kim Jo-yu menjawab dengan tenang, aku tahu, tapi jangan khawatir, karena ada perbedaan kekuatan fisik dan stamina, Logan akan bertarung tanpa kekuatan sihir. Sedangkan kau, Adelia, boleh menggunakan kekuatan sihirmu hingga 20%. Adelia pun menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan sambil bergumam, baiklah, dengan terpaksa. Beberapa saat kemudian, Logan dan Adelia sudah saling berhadapan di tengah ruangan latihan. Di sisi lain, Kim Jo-yu hanya berdiri menatap, lalu dalam hati bergumam, kau juga akan mengetahui apa kekuranganmu. Tiba-tiba, Black Cat yang berdiri di sampingnya agak gelisah dan bertanya, Anu, Jo-yuk, apa ini nggak akan jadi masalah? Kim Jo-yuk hanya berdeham ringan, tapi belum menjawab. Black Cat menatap arena lagi dan berkata dengan sedikit cemas, sekalipun perbedaan kekuatan fisik bisa diimbangi dengan sihir, apa Logan dan Adelia itu benar-benar lawan yang sepadan? Lalu Kim Jo-yuk menoleh dan bertanya balik sambil menyipitkan mata, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kamu khawatir sama Adelia? Kalian berdua pacaran ya? Black Cat langsung memerah pipinya dan cepat-cepat menjawab, tidak, saya cuma penasaran. Kim Jo-yuk pun tersenyum tipis, sedikit nakal, lalu berkata pelan, ya, kalau begitu kita saksikan saja dulu. Logan mempersiapkan tinjunya, tubuhnya terhimpun dalam postur serangan yang siap meledak. Dengan gerakan cepat, dia meluncurkan pukulannya ke arah Adelia. Namun, Adelia dengan kelincahan luar biasa berhasil menghindar. Tangan kanannya menepis serangan Logan yang datang dengan kecepatan tinggi, lalu dengan sigap ia membalas serangan dengan sedikit sihir yang memperkuat pukulannya. Logan terhempas mundur beberapa langkah, terkejut dengan kekuatan yang lebih besar dari yang ia duga. Dalam hati, Kim Jo-yuk bergumam, sudah kuduga. Logan, yang merasa sedikit terkejut, tidak membuang waktu. Ia segera menghentakkan kakinya dan kembali menyerang. Adelia, yang mulai merasa tertekan, bergumam dalam hati, cepat sekali, aku nggak bisa mengalahkannya. Ia pun menepis serangan Logan dengan tangannya. Namun akibat terlalu mundur, Adelia terbentur di dinding, mengeluarkan suara kecil, ada dinding. Namun, tanpa memberi kesempatan untuk bernapas, Logan langsung melancarkan serangan lagi, kali ini lebih kuat, dengan kekuatan yang menggetarkan. Seketika, dalam posisi terpojok, Adelia mengambil kesempatan, dengan cepat, ia menendang dari arah bawah ke tubuh Logan, membuat Logan terhuyung. Lalu, Adelia langsung menyusul dengan serangan tangan yang mendorong Logan makin mundur. Logan pun refleks memegang perutnya sambil meringis kesakitan. Kim Jo-yuk lalu berkata dengan tenang, cukup, secara garis besar kau sudah memahaminya, kan? Logan, masih sedikit menahan rasa sakit, hanya bisa menjawab, dengan senyum tipis, Kim Jo-yuk berkata lagi, selama ini kau hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri, Logan.